Pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, jumpa kembali teman-teman bersama dengan saya Edis TV dalam acara diskusi ataupun acara debat antara Islam dan Kristen ya teman-teman ya. Ya, walaupun acara ini hanyalah acara diskusi ataupun acara debat antara Islam dan Kristen, tetapi memang ada banyak pihak begitu yang merasa bahwa acara Edis TV ini seperti acara hujat-hujatan. Padahal saya hampir-hampir saja bosan untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang Islam untuk menunjukkan di mana saya melakukan penghujatan. Ya, ini yang saya tidak sampai habis pikir ya. Nah, teman-teman sekalian, saya itu sudah berpengalaman ya dengan berdebat dengan orang-orang Islam. Ketika saya berdebat dengan orang-orang Islam dan saya mengeluarkan statement-statement yang isinya itu mungkin mengagetkan orang-orang Islam, itu menganggap bahwa saya itu melakukan penghujatan. Padahal apa yang saya katakan, apa yang saya ucapkan itu memang ada di dalam literasi-literasi orang-orang Islam sendiri. Namun sangat disayangkan ya, karena kebanyakan dari orang-orang Islam itu tidak pernah mengerti apa isi yang tertulis di dalam kitabnya sehingga mengatakan saya menghujat seperti itu. Oke teman-teman ya, tanpa berlama-lama lagi, saya mempersilahkan bagi teman-teman yang ingin naik ya. Kali ini tema kita itu tidak membahas masalah diskusi lintas iman dulu ya, tetapi masalah tentang bagaimana sesuai dengan tema ini ya. Karena memang mereka tidak mampu mengalahkan saya dalam satu perdebatan, karena memang mereka tidak sanggup untuk mematahkan argumen-argumen saya, sekarang segala macam cara dilakukan begitu untuk mendeportasi Edis TV. Ya. Nah, tetapi teman-teman ya, ini saya mau cerita dulu ya. Nanti teman-teman bisa menambahinya seperti itu. Tapi sebelum kita mulai ya teman-teman, seperti biasa jangan lupa teman-teman untuk tap-tap layar, share, bagikan siaran ini kepada siapa-siapa saja yang kalian anggap perlu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk meng-cut begitu, memotong bagian-bagian penting tertentu, kemudian Anda simpan, Anda save, dan Anda post di media sosial Anda sehingga semakin banyak orang yang menerima kebenaran. Nah, tema kita hari ini yaitu bukan debat ya, bukan debat agama, tetapi tema kita hari ini itu agak sedikit unik nih. Tema kita itu adalah sekarang ini teman-teman, segala macam cara, daya upaya itu dilakukan untuk mendeportasi Edis. Baik ya, kita akan naikkan ada Abdul Majid. Oke, baik. Abdul Majid, kita berikan kesempatan kepada dia. Apa yang mau dia sampaikan? Silakan Abdul Majid. Ada Muslim. Ini Anda lagi di kamar mandi atau bagaimana nih Abdul Majid? Oh, maaf bang, saya ini sambil kerja, ingin ketemu sama Bang Adit saya ini. Iya, tapi ada suara berisik sekali bang. Mungkin ya, nanti ya. Iya, okay. Maaf ini di kerjaan. Oke, baik, saya turunkan. Ya teman-teman gini. Teman-teman kalau teman-teman mau naik ya, coba teman-teman pastikan membuat kenyamanan dulu. Supaya ketika Anda ngomong tidak terdengar suara background yang berisik, atau ketika saya berbicara Anda mendengar perkataan saya gitu ya. Yuk silakan. Misalnya Anda persiapkan diri dulu kah gimana begitu ya. Oke, saya kasih naik ada Anwar. Oke Anwar, silahkan. Apakah? Waduh, macet-macet ini Bang Anwar ini. Anda Muslim Bang? Saya Kristen asli. Oh iya, tapi harus nyalakan kamera ya Bang Anwar ya. Oh ya, saya hanya informasi aja. Iya, tapi wajib menyalakan kamera Bang Anwar di channel Edis TV. Sebentar Bang Anwar. Bang Anwar, kalau Bang Anwar naik ke channel Edis TV atau siapapun, itu wajib menyalakan kamera. Oke, baik, nampaknya dia tidak dengar ya teman-teman. Oh ya, gimana caranya? Baik, saya turunkan dulu ya. Teman-teman ini sekedar pengumuman ya.
Kalau teman-teman mau naik, pastikan teman-teman itu menyalakan kamera. Itu dulu ya. Seperti itu. Nah, saya mau berbagi cerita, tapi nanti ya kalau sudah banyak orang, saya nanti akan cerita sesuatu. Kenapa Edis TV itu tidak live? Ada apa sebenarnya? Nah, nanti saya mau cerita, teman-teman. Tapi sebelum itu, saya akan mau naikkan dulu saja ini orang-orang ya. Mereka mungkin ingin menyampaikan sesuatu atau bagaimana. Baik, saya kasih naik ada Villa. Sebentar, Villa Abigail. Oke, baik, saya kasih naik saja Villa Abigail ya. Villa. Ya, Villa. Halo. Ini kemarin. Sebentar. Villa Abigail. Saya mau tanya dulu sebelum bicara. Saya mau tanya dulu. Ini kadang Anda bicara ini tidak ada remnya. Begini. Ya. Villa Abigail. Kemarin kamu kan pernah naik ke sini. Ya. Kemudian kamu menerima pesan apa di pesan-pesanmu? Ya, ada yang negatif, ada yang positif sih. Ada yang support juga. Kata jangan terlalu vulgar gitu. Hati-hati. Ya, begini, Villa Abigail. Ya. Di sini yang perlu saya kasih tahu sama kamu, channel Edis TV ini bukan ajang untuk membagikan kebencian kepada sesama. Ya, kita sebagai sesama umat manusia tanpa memandang agamanya diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk saling mengasihi. Betul. Nah, channel Edis TV ini itu bukan channel untuk memusuhi orang. Channel Edis TV ini adalah channel untuk diskusi ataupun debat antara Islam dan Kristen. Di mana banyak orang-orang Islam, mereka itu mengatakan sesuatu atau mempertanyakan sesuatu kekristenan seperti itu tanpa dia sadari bahwa apa yang dikatakannya itu sebenarnya salah seperti itu. Dan itu kalau dibalikan kepada mereka, itu sebentar, jatuh ini sebentar ya. Kayaknya lemnya udah, oke. Dan itu kalau dibalikan kepada mereka, itu mereka suka marah-marah. Saya kasih contoh. Ya. Kita kan sering dengar nih orang Islam ngomong, Kristen, ngapa kau tuhankan manusia? Mengapa kau menuhankan Yesus? Begitu. Betul. Itu kan pertanyaan dan sekaligus komplainnya orang-orang Islam terhadap kekristenan, betul? Betul. Nah, giliran dibalik, hei Islam, kenapa kamu menyembah manusia? Kenapa kamu menuhankan manusia? Kenapa kau tuhankan Muhammad? Nah, mereka marah. Nah, ini yang saya suarakan begitu loh. Channel saya bukan channel hujat-hujatan. Itu yang harus kamu mengerti dulu ya. Jadi saran saya kepada Villa Abigail, belajar dulu nonton, ikuti dulu channel saya ini membahas apa, begitu ya? Ya saya udah paham kok, udah sering lihat, udah tahu, udah ngerti. Oke, baik. Terima kasih Villa Abigail, belajar terus yang banyak ya. Baik, saya turunkan dulu Villa Abigail, ya. Karena dia teman-teman kadang dia bicara lost control begitu ya. Bukan apa-apa, saya memikirkan apa nanti yang terjadi kepada dia gitu loh. Saya ngomong berdasarkan fakta saja. Makasih Kak Irna. Saya ngomong berdasarkan fakta, saya ngomong berdasarkan hadis, berdasarkan Quran saja. Saya ini sudah dihargai 3 miliar. Apalagi ngomong tanpa berdasarkan fakta. Begitu ya teman-teman ya, oke? Sekali lagi nih teman-teman, saya nanti akan bercerita, Bang Edis, kenapa tidak live sampai berhari-hari, sampai 3 hari? Kenapa baru hari ini live? Ada nanti yang mau saya sampaikan. Nah, saya ingat tuh orang ini teman-teman. Saya ingat. Ini lagi. Bagaimana? Apakah ada gondrong tak bercelana? Nah, sudah beda bahasanya kan? Sudah beda bahasanya. Tapi saya mau tanya dulu. Bang, abang ingat sama saya, Bang? Abang ingat nggak sama aku? Ingat. Kejadian saya masih ingat. Dulu sekitar bulan 9, karena saya masih ingat saya di tempat itu adalah bulan 9, bulan September tahun 2024. Abang pernah ngobrol dengan saya. Kayak begini juga nih. PK begini. Abang kan senang PK. Oh, lempar dulu pisang itu. Ini kan. Nah, waktu itu mau pakai match? Gas. Oke, saya pakai match dulu ya. Baik, mau saya pakai match dulu ya. Baik. Ini ada ini. Bentar. Bang. Biar abang mungkin belum tahu banyak tentang saya, tapi abang cari informasi nggak? Karena setelah itu viral di mana-mana. Cari. Oke, akhirnya abang cari tahu. Oh, ini ternyata orang Kristen dan dia sering debat lintas agama gitu bang ya. Oke, pasti juga abang banyak nerima inbox ya. Banyak bang, istilahnya netizen adalah. Pas selesai kita main netizen banyak. Oke, gini bang. Waktu itu kita Tunggu sedang. dulu.
Tapi tunggu dulu. Suruh dulu penonton abang masuk dulu kemari. Aku kan penonton. Ah, itu aja terus yang abang bilang dari dulu. Bang, gini. Yang dulu saya bilang sama abang itu, kita itu membahas mengenai bagaimana menghadapi istri sebagai Anda seorang muslim, betul? Bang, tunggu bang. Tunggu. Aku tengok dulu istriku nonton nggak? Soalnya kemarin pas kita live itu, pulangnya, dibilangnya gini, kok betul kau rupanya mau bini dua kau? Tunggu, bentar, aku tengok dulu. Bentar. Oke, lanjut. Tapi benar nggak bang, bahwa dalam agama Islam itu memang dibolehkan Anda itu tambah istri? Boleh, kalau itu boleh. Boleh kan Anda tambah istri. Kemudian, boleh nggak dalam agama Islam itu, Anda kalau pergi, kemudian Anda di jalan begitu, Anda nikah selama 2 hari dengan mahar 500.000, boleh nggak? Nikah 2 hari dengan... Ku jawab ini. Sesuai ajaran agama Islam, boleh nggak? Oke, ku jawab. Tapi ku jawab masa gipnya tempatmu semua. Aku pun mau lah. Ini dari dulu abang ini itu aja terus bang. Coba dulu bang. Sesuai dengan Al-Quran, boleh nggak Anda nambah istri dengan duit yang Anda miliki? Jadi gini ya. Ya Allah, paus kan di situ kan. Kayak gini aku jadi menjawab pun aku jadi lemas aku menjawab. Meteor lagi situ. Alah, tapi ku jawab ya, nggak apa-apa. Ini ku jawab ya. Kalau dari segi muslim, kan paus lagi. Cemas aku mau menjawab kayak gini, paus. Rudy Iskariot nanti semakin menjual diri. Makasih Kak Ceki. Terima kasih Kak Ceki. Makasih. Ku jawab ya, woi. Banyak kali orang baik di situ, woi. Ku jawab ya, ini ku jawab. Aku gini ya. Aku bisa main sama Bang Edis, ini suatu penghargaan besar sama aku yang pertama. Yang kedua, Bang Edis masih ingat sama aku, salah satu luar biasa lebih dari koin, lebih dari gift. Karena dia masih ingat. Serius, aku nggak bohong. Jadi Bang, ini ku jawab. Kalau dari segi muslim, ya, punya 2, itu boleh. Asalkan nikah, kita bilang sesuai Islam, atau sah. Yang penting kita menjauhi dari zina. Kalau abang pertanyaan abang tadi, bisa nggak dengan uang 500.000 nikah 2 hari? Kalau dia nikahnya sah, sesuai ajaran Islam, pakai istilahnya ijab kabul, sah-sah aja bang. Itu menurutku sepengetahuanku. Jujur abang orangnya. Karena tidak sia-sia waktu itu saya guru ya bang kan dengan menggunakan Al-Quran. Karena memang ayatnya. Tapi berantem aku bang, pulang biniku. Tapi kan memang ada ayatnya bang. Ada ayatnya di dalam Al-Quran. Bahwasanya engkau boleh dihalalkan bagimu untuk mencari wanita-wanita. Tapi aku banyak kali abang dapat paus bang. Aku kayak gini aku nggak bisa. Iya, artinya maksud saya gini bang. Yang mau saya sampaikan dalam agama Islam bang, bahwa dengan uang yang Anda miliki, Anda boleh mencari istri-istri. Oh, hiburannya Pak Bos. Betul? Apa? Bahwa dengan uang yang abang miliki, abang boleh menambah istri, mencari istri-istri. Bukan untuk berzina, tetapi untuk dikawini, betul? Dinikahin bang. Untuk dinikahi, walaupun hanya 2 hari, betul? Betul. Tapi jadi teman-teman, ketika saya berbicara seperti ini, banyak orang yang marah dengan saya. Begitu loh. Oh, nggak bisa. Kalau menurutku ya. Kalau menurutku ya, Woya. Karena gini, intinya kalau kami di Islam ini, di Muslim, menghindari yang namanya zina. Oke, untuk menghindari yang namanya zina, berarti kan harus nikah, betul? Walaupun hanya 2 hari, betul? Bang, sambil cerita bang, aku sambil jujur aja bang, aku sambil saya terima. Nggak masalah, saya terima. Artinya bang, udah bisa diobat. Oke, artinya berarti sekalipun Anda menikahnya 2 hari ataupun selama 5 jam, sah ya? Kalau dia ijab kabul bang, sesuai ajaran Islam itu sah. Iya, walaupun misalnya gini, abang pergilah ke puncak Bogor, oke? Bang, paus. Di sini taping paus. Bang, jangan pikir paus dulu sebentar. Bang, kalau Anda pergi ke puncak Bogor, oke, Anda punya uang 500.000, istri di rumah. Tunggu dulu, ini kita bukan debat ya. Ya, kita diskusi ini. Diskusi guys. Ya, oke, baik. Jadi, kalau misalnya Anda punya uang 500.000, Anda sudah punya istri, kemudian Anda pergi ke puncak Bogor, di sana ada perempuan, punya wali, ada orang tuanya, ada ininya. Memang perempuan itu memang seperti itu kerjanya. Dia menerima yang namanya kawin kontrak. Berarti sah ya dinikahi di situ ya, selama 5 jam, sah.
Kalau dia memang syariatnya tetap kita menggunakan ijab kabul, sah Bang kalau Iya, menurutku. memang seperti itu Bang. Di Puncak Bogor kan begitu, ijab kabul ada. Ada ijab, ada kabul, ya kan? Orang walinya juga ada di situ, ya kan? Ya enggak? Nah, artinya pernikahan itu sah. Sekalipun setelah 5 jam setelah itu dibayar dengan mahar 500.000, kemudian diceraikan, maka hari ini kita bercerai, sudah selesai karena nikahnya hanya 5 jam. Sah ya? Sah. Nah, itulah Bang, itulah yang dimaksud di dalam Al-Qur'an itu sebagai nikah mut'ah. Ngomong ahnya itu jangan terlalu diresapi, Bang. Ya, namanya nikah mut'ah, oke? Nah, itu memang diajarkan Bang oleh Muhammad. Seperti itu, makanya lagi kita mampu dan kita menghindari zina. iya. Betul Bang, menghindari zina. Jadi Bang, Abang di rumah ada istri. Ya kan? Lalu Abang pergi ke Puncak Bogor. Di Puncak Bogor lihat perempuan cantik. Ya nikahi saja Bang 5 jam 500.000 maharnya. Hah? Bogor itu apa namanya? Namanya Puncak, di Puncak Bogor. Itu terkenal itu Bang. Bahkan sampai ada filmnya Bang. Namanya Kawin Kontrak. Makasih Bang Toyo. Pernah dengar istilah kawin kontrak? Ya, kalau filmnya aku ada. Film Kawin Kontrak itu terinspirasi dari dalam Al-Qur'an. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 24. Sebelah aja aku mana? Bang, tapi Bang gini, sekarang udah banyak nih sekarang sudah banyak nih Bang yang meragukan keislaman Abang. Tapi saya tanya, Abang Muslim kan? Alhamdulillah Muslim aku Bang. Coba Bang bacakan satu ayat dalam Quran. Kita mau dengar satu ayat dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Paus dulu bacakan, nggak mau laku. Nah, Bang, jangan paus. Lanjut Bang. Lanjut Bang. Enggak lah. 5 topi nggak apa-apa. Lucu kan pula. Jadi teman-teman ya, inilah teman-teman ya, kalian menjadi saksi bahwasanya walaupun orang menuduh saya mengatakan settingan segala macam, tidak teman-teman ya, tidak. Dia ini benar-benar seorang Muslim. Saya pernah ketemu dengan dia seperti ini setahun yang silam, betul? Nah, betul. Iya, saya masih ingat bulan September saya ini diskusi dengan dia, bulan September. Masih ingat sekali saya. Jadi kawan-kawan Bang Edis TV, teman-teman Bang Edis TV, buat followersnya, penontonnya, penghujatnya, aku bisa ngobrol lagi sama Bang Edis, lebih besar berharga dari koin. Serius. Kenapa? Bang Edis masih ingat aku, bulannya, masih ingat cerita kami. Itu lebih berharga dari koin loh. Serius sama aku. Jadi kalau aku minta gift segala macam itu hanya lelucon, tapi kalau ada ya syukur alhamdulillah. Oke, baiklah Bang, baiklah. Oke Bang. Mungkin lain kali kita ketemu lagi Bang, karena ini saya ada mau bicara dulu yang penting ya Bang ya. Bang Pentol Medan. Kasih aku 1 match lagi, suruh penonton Abang. Sudah Bang, sudah. Ini ada penting. Nanti kita bisa ngobrol lagi Bang ya. Terima kasih Bang Pentol Medan. Oke, makasih Bang ya, makasih Bang. Ya, dia Muslim teman-teman, dia Muslim. GT, makasih GT. Oke, teman-teman ya, kembali ke asal. Jadi teman-teman ada satu tema memang yang sedang mau kita bahas, itu mengenai segala macam cara itu dilakukan untuk mendeportasi Edis TV, mendeportasi saya. Nah, biar teman-teman tahu cara apa. Jadi teman-teman, mereka ini akan menggunakan segala daya upaya termasuk cara-cara yang culas ataupun cara-cara yang curang. Begitu. Nah, jadi teman-teman, kita sama-sama tahu ya bahwa tidak salah. Saya kalau memberikan satu julukan itu benar. Saya itu kalau memberikan satu informasi atau satu julukan itu selalu saja setelah melewati yang namanya observasi yang mendalam, kemudian bukti-bukti yang nyata seperti itu. Makanya setiap saya mengeluarkan satu statement, selalu saja statement saya itu terbukti kebenarannya pada akhirnya. Nah, kenapa saya memberi nama Rudy Iskariot? Karena memang saya dapati dia itu bertabiat seperti Yudas Iskariot. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa ada banyak video begitu yang dikirimkan kepada saya dan saya pun menonton sebagiannya secara live. Bagaimana Rudy Iskariot itu akhirnya memang menjual dirinya itu kepada para muslim begitu. Dia menjual dirinya dengan harga yang murah, bahkan Rudy Iskariot dimaki-maki sebagai Rudy Iskariot pun dia tertawa. Karena memang dia sudah tidak menganggap atau tidak melihat dirinya itu sebagai sesuatu yang bernilai begitu. Sehingga akhirnya dia menjual dirinya atau melacurkan dirinya kepada
orang-orang muslim seperti itu. Ya, konon kabarnya dia menerima bayaran begitu sampai 2 miliar walaupun nanti akhirnya dia ditipu begitu. Ya, teman-teman ya. Jadi Rudy Iskariot itu karena kebenciannya yang sangat mendalam kepada saya, karena memang dia tidak bisa lagi mengalahkan saya dalam sebuah argumen, karena dia tidak bisa mematahkan argumen-argumen saya dan membantah atau membuktikan statement-statement saya itu salah, maka dia mencari cara yang culas, mencari cara yang curang, yaitu untuk mengajak orang-orang muslim atau memprovokasi orang-orang muslim untuk membuat laporan-laporan palsu, ya, melalui satu website yang kalian sendiri sudah pada tahu website apa. Nah, di website itu orang-orang muslim yang berusaha untuk memulangkan saya ke Indonesia, orang-orang muslim yang ingin supaya saya sampai Indonesia dan dipersekusi, mungkin akan dieksekusi atau apapun lah yang mereka akan lakukan kepada saya, yang pasti sudah dipolisikan dan dipenjarakan, mereka akan membuat laporan-laporan apa saja. Ya, mereka akan membuat laporan-laporan palsu, mereka akan membuat cerita-cerita bohong pada laporannya itu. Mereka akan berbondong-bondong membuat laporan itu. Sehingga apa? Sehingga itu akan membuat sebuah attention, akan membuat satu perhatian khusus. Ini orang siapa ini? Edi Sidabutar ini siapa? Kok banyak sekali orang membuat laporan kepada orang ini, terhadap orang ini. Bahwa dia adalah pelaku kejahatan, bahwa dia melakukan ini itu. Karena kalau hanya laporan kan bohong-bohong saja kan bisa. Nah teman-teman, ini saya jujur saja. Itu berimpact teman-teman. Itu berimpact kepada saya. Itu memiliki satu dampak kepada saya untuk saya itu dipulangkan ke Indonesia. Karena dikatakan bahwa saya ini adalah seorang pelaku kriminal dengan segala macam laporan yang mereka buat. Nah teman-teman, karena saya satu orang, ini teman-teman nanti ini kan, karena saya satu orang, maka saya mungkin harus balik kamera saya. Nah karena saya satu orang teman-teman, maka memang ini akan sulit. Bagaimana bisa katakan sulit? Maksudnya sulit gimana Bang? Sulitnya itu begini, karena saya itu sendirian, sementara yang menuduh saya itu ada ratusan bahkan ribuan orang. Pasti ribuan orang melawan satu orang, keterangan satu orang melawan keterangan ribuan orang, itu pasti keterangan yang satu orang itu salah. Tetap nggak kuat. Saya kasih contoh begini. Anda adalah seorang, taruhlah Anda seorang apa begitulah, terserah lah, seseorang begitu di satu desa begitu. Kemudian ada 1000 orang membuat laporan bahwa Anda itu mencuri mangga. Ya, Anda buat. Ada 1000 orang atau 2000 orang membuat laporan bahwa Anda mencuri mangga. Atau ada lagi laporan yang mengatakan bahwa Anda koruptor begitu. Maka orang akan percaya terhadap laporan yang 1000 orang daripada mulut Anda sendiri. Itu pasti. Karena yang 1000 orang akan menang melawan yang satu orang. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Caranya bagaimana? Edis TV kan ada juga pengikut. Edis TV kan ada juga para penontonnya. Edis TV juga kan ada juga para pembelanya, teman-teman. Nah, makanya teman-teman, ini nanti saya cerita. Ini nanti teman-teman, saya akan membuat atau teman-teman sendiri yang di sana untuk membuat satu gerakan, teman-teman, gerakan Save Edis TV. Ya, teman-teman bisa nanti membawa spanduk, ya, teman-teman nanti bisa membawa tulisan untuk gerakan Save Edis TV bahwa ada banyak sekali orang-orang Islam yang bekerja sama untuk membuat laporan-laporan palsu agar Edis TV dideportasi dari Amerika Serikat. Nah, gimana caranya? Nah, ini caranya teman-teman harus kalian buktikan dengan tindakan yang nyata. Salah satunya bagaimana caranya? Nah, caranya itu adalah memberitahukan kepada kalau teman-teman yang di Jakarta ya, ataupun yang di Surabaya, teman kita itu kan ada di sana kedutaan. Ya, di sana ada kedutaan, karena pihak kedutaan itulah nanti yang akan memberikan informasi ke sini. Begitu. Misalnya begini. Misalnya Anda tinggal di negeri Konoha. Ya, di negeri Konoha itu ada pasti kedutaan sini di sana. Tahu kan yang saya maksud ya? Pasti ada kedutaan di negeri Konoha itu. Nah, di sanalah kalian nanti teman-teman memberitahukan di situ kepada dubesnya.
ya, memberitahukan kepada kedutaan besar tersebut bahwa Edis TV itu sedang Muslim sedang menggunakan segala macam cara supaya Edis TV itu dideportasi. Ya. Termasuk cara-cara palsu ataupun cara-cara licik dengan membuat laporan-laporan palsu kepada imigrasi, begitu. Nah, jadi teman-teman, caranya adalah harus ada satu gerakan untuk menyampaikan. Beda, kita tidak unjuk rasa ya. Kalau yang suka unjuk rasa atau demo itu kadrun. Nah, sedangkan kita bukan unjuk rasa, tetapi kita beritahu atau kita memberikan informasi kepada kedutaan besar bahwasanya Muslim ya dengan segala macam cara, ya Muslim tertentu maksudnya ya, tidak semua Muslim karena sebagian Muslim pun mendukung Edis TV. Itu melakukan segala macam cara untuk mendeportasi Edis TV. Jadi teman-teman bisa berikan spanduk, tulisan begitu ya, Save Edis TV from deportation, ya kan? Kemudian ya Save Edis Sidabutar, Edis TV, bahwa Muslims membuat laporan palsu ya kepada immigration supaya Edis TV dideportasi dan lain sebagainya. Ya, begitu teman-teman. Bagaimana nanti koordinasinya? Mungkin saya nanti akan menunjuk beberapa orang ya supaya teman-teman nanti tentukan tanggal atau kapan gitu ya, supaya teman-teman bisa memberikan informasi gitu. Jadi teman-teman mendengar ya tadi suara saya ya. Oke. Nah, jadi teman-teman sehubungan dengan banyaknya ya laporan-laporan palsu, sehubungan dengan banyaknya email atau apapun yang dilaporkan kepada imigrasi supaya saya dipulangkan karena saya ini adalah pelaku kriminal, karena mereka melaporkan tentu saja bohong-bohong, segala bohong dilaporin. Edis TV begini, Edis TV begitu, Edis Sidabutar itu ini, Edis Sidabutar itu. Palsu semua laporan itu ya. Jadi teman-teman juga harus bergerak ya. Ya. Bisa lewat email juga, bisa juga melaporkan juga ke tempat yang sama dengan kata-kata yang seperti saya bilang tadi. Ya, bahwasanya yang terjadi sesungguhnya adalah bahwa orang-orang Muslim tersebut memang diprovokasi oleh Yudas Iskariot alias Rudi Iskariot untuk melakukan itu. Ya, untuk melakukan segala macam daya upaya supaya Edis TV dideportasi dan dia akan mengalami satu hal yang sangat membahayakan. Ya, mereka akan mempersekusi Edis TV, mereka akan memanjarakan dan bisa saja mereka akan membunuhnya seperti itu. Nah, itulah yang harus teman-teman suarakan. Ya. Nah, bagaimana nanti tekniknya? Pokoknya teman-teman bisa. Seperti yang saya katakan ya, di Konoha itu ada yang namanya tempatnya seperti itu. Perwakilan. Jadi perwakilan dari negara ini itu ada di Konoha juga. Nah, begitu. Jadi disitulah teman-teman memberikan aspirasi. Tapi ingat kita, teman-teman, kita adalah orang-orang Kristen. Kita tidak demo, kita tidak unjuk rasa, tetapi kita sampaikan. Wahai kepala ini begitu ya, bahwasanya ada seseorang yang bernama Edis Sidabutar ya di negaramu, bahwa ada seseorang yang bernama Edis Sidabutar ataupun Edis TV di negaramu, dia adalah seorang Kristen yang sering berdebat dengan orang-orang Islam, yang sering diskusi lintas agama. Tetapi orang Islam menganggap debat atau diskusi lintas agama yang dilakukan itu sebagai penistaan, padahal sesungguhnya apa yang dilakukan Edis TV itu hanyalah menjawab atau hanyalah mendebat orang-orang Islam. Itulah yang bisa kita lakukan, teman-teman. Tetapi orang-orang Islam menganggap itu sebagai penistaan agama, sehingga banyak orang-orang Islam mencari daya upaya untuk membuat laporan-laporan palsu kepada Edis TV supaya Edis TV dipulangkan. Nah, itu teman-teman yang bisa teman-teman sampaikan, yang bisa aspirasikan kepada kepala perwakilan di sana ya teman-teman ya. Seperti itu. Nanti teman-teman mungkin akan tentukan sendiri jadwalnya kapan seperti itu ya. Karena ini kita adu lomba begitu. Adu lomba. Ya. Seperti itu teman-teman ya. Intinya begini. Artinya kalau ada dua pihak nih sekarang. Ini kan selama ini kan pihak imigrasi kan menerima laporan-laporan. Siapa ini Edis TV ini? Kok banyak sekali laporan terhadap orang ini katanya kan. Ini dilaporin begini. Nah, sekarang teman-teman ternyata ada jawaban nih. Ternyata ada banyak juga orang yang mengatakan bahwa itu adalah cara-cara orang Islam. Seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti kapan koordinir supaya teman-teman menyampaikan informasi
yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa Edis TV atau Edis Sidaputar itu sebenarnya tidaklah melakukan kejahatan. Dia hanya mendebat, hanya berdiskusi, hanya menyampaikan imannya. Begitu. Tetapi orang-orang Islam tidak suka dan menganggap itu penghujatan seperti itu ya teman-teman ya. Nanti silakan teman-teman atur sendiri tanggalnya kapan seperti itu. Ya. Nah, kalau kita membuat satu penyampaian aspirasi, maka tunjukkan kita sebagai Kristen. Bedanya teman-teman, kalau kadrun itu biasanya mereka rusuh. Biasanya mereka itu bikin sampah, kotor dan lain sebagainya. Nah, bedanya dengan kita, kalau kita teman-teman menyampaikannya dengan tertib seperti itu ya teman-teman ya. Silakan. Semakin ramai, semakin banyak itu semakin baik. Karena apa? Karena untuk mengimbangi beberapa orang. Jadi yang laporan dari mereka itu tentunya udah ribuan ya teman-temannya, sudah ribuan. Nah kita pun juga teman-teman ribuan orang juga kita bisa menyampaikan keadaan yang sesungguhnya terjadi begitu. Bahwa Edis TV itu telah dipersekusi. Ya, bikin aja spanduk-spanduk begitu. Edis TV mengalami persekusi ya. Edis TV itu umat muslim sekarang sedang mencari daya upaya supaya Edis TV itu dipulangkan gitu, termasuk dengan cara membuat laporan-laporan palsu. Seperti itu ya teman-teman ya. Itulah kenapa teman-teman saya tidak live selama 3 hari, karena memang itu berimpact kepada saya teman-teman ya. Itu yang menghantui pikiran saya, sehingga saya sekarang sudah menemukan solusinya begitu. Kalau mereka bisa membuat laporan-laporan palsu seperti itu, maka kita bersama-sama untuk menunjukkan bahwa itu semua tidak benar. Ya, nanti teman-teman atur sendiri kapan dan tempatnya seperti itu. Ya. Oke, saya akan kasih naik bentar ya. Saya akan kasih naik ada Jeff Daniel. Coba Jeff. Selamat siang Bang Edis. Selamat siang Bang, silakan nyalakan kamera Bang. Oke, bentar ya. Saya ini pingin banget jumpa Bang Edis, baru nih kali ketemu. Iya, Abang di mana Bang namanya Bang? Saya di Kalimantan nih Bang. Enggak, saya kan sering masuk di komal-komal mereka tuh. Oh kamu itu tahu gak, si Edis itu sudah mau dijemput. Bohong saya bilang, lu dari mana kamu tahu? Saya bilang, wah dijemput sembarangan lu. Ya itu bisa saja terjadi Bang. Nggak Gini, karena tidak segampang itu. Ya itu gini, saya ceritakan Bang ya. Itu bisa saja terjadi, karena apa? Karena terlalu banyaknya laporan-laporan palsu atau laporan-laporan mengenai diri saya pada website tersebut. Begitu. Bisa juga ya? Oh iya bisa. Karena apa? Karena ini yang lapor nih banyak orang. Kok ada banyak orang lapor nih terhadap orang ini? Ada yang mengatakan dia ini seorang pencuri, ada yang mengatakan ini seorang itu. Jadi berbagai macam laporan-laporan bohong. Karena kan cuma laporan saja. Orang bisa saja bohong kan kalau laporan. Iya. Tapi kalau banyak orang yang lapor, itu pasti akan membuat satu perhatian khusus bagi mereka. Ini orang apa benar itu? Nah gitu. Nah makanya teman-teman, kan segampang itu kan Bang Edis, maksudnya mereka kan pasti kan akan diverifikasi, diselidiki, nggak semerta-merta langsung dibawa pulang ke Indonesia. Iya betul, makanya kita juga harus punya gerakan begitu. Nah gerakan kita itu bagaimana? Gerakan kita tentu saja kita sebagai Kristen kita harus menyampaikan pesan kita, ya pesan kita kita kasih tahu informasi yang sebenarnya, gitu. Bahwa Edis TV itu dipersekusi, dia itu di sana itu bukan karena melakukan kejahatan di Indonesia. Dia itu di sana bukan karena di Indonesia pencuri, bukan karena di Indonesia dia itu korupsi, bukan apa. Tetapi dia dipersekusi dan dia mau dibunuh. Bahkan dia itu sudah dihargai kepalanya 200 juta. Iya, sehingga dia sehingga sekarang banyak orang-orang muslim itu ingin mencari daya upaya dengan berbagai macam hal seperti itu. Ya, betul. Karena gini loh, saya bilang kalau kalah debat, kenapa kok mau sampai sejauh itu? Saya bilang Bang Edis itu kan bicara sesuai data. Betul, saya bicara sesuai fakta. Di mana? Saya bilang, Anda bilang di mana dia menghujat? Jelas-jelas dia bilang kalau saya menghujat, Anda enggak usah suruh saya tangkap. Saya akan loncat dari Monas. Iya. Sampai sekarang kan enggak terbukti saya bilang. Iya, bahkan saya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya. Kalau ada muslim bisa tunjukkan saya menghujat, memfitnah Muhammad, ya Tuhan, lompat saya dari Monas, lompat saya. Betulan. Tidak ada saya menghujat teman-teman. Semua yang saya katakan tentang agama Islam berdasarkan fakta yang tertulis dalam Quran dan hadis. Begitu. Kalau Muhammad takut sama manusia,
Muhammad itu kan takut kepada manusia di dalam Al-Quran. Memang benar Muhammad takut sama manusia. Kok bisa-bisanya dibilang saya itu memfitnah gitu loh. Nah, tadi kan kita lagi kumal kan tiba-tiba ada yang masuk, teman saya nggak tahu dia naikin. Loh, pas dikasih giliran dia ngomong, berhentilah kalian menuhankan manusia. Lah, saya bilang ini salah room kayaknya ini. Dia bilang, Pak, ini bukan room debat. Saya bilang, kalau Anda mau belajar itu di roomnya Bang Edis. Oh, si Edis itu katanya udah mau dipulangkan ini. Dia bilang, dari mana Anda tahu? Ya, tetapi gini Bang, seperti yang saya ceritakan tadi juga, kalau banyak yang membuat laporan-laporan palsu, itu juga bisa berpengaruh seperti itu. Ya. Yang pasti kan from Indonesia we always pray for Bang Edis. Every day, every hour pray for Bang Edis. Iya. Kan kita tidak melakukan kejahatan. Abang kan menyampaikan sesuai dalil yang ada. Betul. Tapi karena mereka tidak bisa membantah dan tidak bisa menunjukkan dalil yang ada itu, akhirnya kan seperti itu. Jadi yang kasihan kan teman kita juga ikut-ikutan. Iya, jadi yang jelas begini. Nama saya itu kan ada di kedutaan sana. Jadi orang kedutaan itu pasti tahu saya begitu, dan dia tahu alamat saya, ya. Dia tahu alamat saya, dia tahu segala informasi tentang saya itu ada di kedutaan tersebut. Jadi kalau teman-teman ngasih tahu sama pihak kedutaan yang terjadi kepada Edis itu begini dan begitu, mereka juga akan memfollow up ke sini, ngasih tahu, begitu. Bahwa orang-orang di Indonesia itu banyak orang-orang Muslim di Indonesia itu pengen supaya dia itu dipulangkan, dideportasi. Nah, saya sudah mendapatkan informasi ternyata yang ingin memulangkan Edis itu adalah orang-orang Islam yang ingin supaya Edis dipulangkan ke Indonesia untuk dihukum begitu. Karena dianggap menista agama begitu. Ya. Terus sekarang kan kalau saya kan ikuti ya Bang Edis dari awal. Saya pernah bilang dia tidak menista agama, dia sesuai dengan dalil yang dia sampaikan. Ya kan? Orang-orang aja yang naik yang lalu tantrum karena nggak bisa membantah apa yang dia sampaikan, saya bilang itu. Saya Bang Edis sudah 11 kali masuk kedutaan Amerika tapi belum dapat sampai sekarang. Oh, belum dapat. Teman di Amerika banyak. Iya, teman di Amerika banyak. Gembala di Amerika banyak. Saya pendeta, saya gembala. Oke Bang ya, kita berikan kesempatan dulu ya kepada yang lainnya ya. Oke. Makasih Bang Edis ya, Tuhan berkati ya. Daniel, makasih. Tuhan berkati Bang Edis. Tuhan berkati juga Bang. Baik, saya turunkan. Ada yang ngomong katanya bagaimana kalau bikin petisi. Saya maksudnya gimana? Saya belum ngerti itu. Petisi. Intinya begini, yang mau saya kasih tahu sama teman-teman, intinya bahwa pihak kedutaan itu memiliki semua informasi tentang saya. Ada di kedutaan dan mereka tahu alamat saya di sini, mereka tahu saya di sini saya di sini ngapain, mereka tahu, semua tahu. Begitu. Yang tidak mereka tahu adalah bahwa banyak orang-orang Muslim di Indonesia yang mencari berbagai macam cara, menggunakan berbagai macam cara supaya saya dipulangkan. Itu yang mereka tidak tahu dan itu yang perlu teman-teman beritahu kepada mereka. Tentu ketika kita memberitahunya dengan santun. Begitu ya. Seperti itu. Jadi kita tidak demo-demo rusuh begitu. Kita tidak unjuk rasa begitu, tetapi kita memberikan aspirasi, penyampaian aspirasi begitu. Ya. Kalau misalnya yang membuat laporan itu ada 5.000 orang Muslim yang membuat laporan ke imigrasi sini supaya saya dipulangkan, maka harus ada juga sekitar 5.000 juga orang-orang Kristen untuk memberitahu pihak kedutaan bahwa orang-orang Muslim mencari berbagai macam daya, mencari berbagai macam upaya supaya Edis TV dipulangkan dari Amerika. Begitu. Itu yang teman-teman nanti bisa atur sendiri kapan, waktu, dan tempatnya. Begitu. Yang jelas kita lomba start. Ya, kita lomba start. Begitu. Siapa duluan ini yang direspon begitu. Karena kalau yang direspon duluan adalah dari pihak-pihak kadrun, maka pihak imigrasi sini akan percaya dengan kadrun. Karena kan nggak ada yang ngasih tahu kalau itu adalah kadrun. Bahkan kadrun itu apa mereka nggak tahu kan? Ya nggak? Saya sama seperti yang saya ceritakan tadi loh. Kalau Anda di satu kampung ada 1.000 orang yang mengatakan bahwa Anda nyolong mangga, mulut Anda yang cuma satu tentu kalah dengan 10 mulut pembohong. Bayangin kalau 1.000 kadrun ngomong itu si Edis TV itu maling mangga dia. Sedangkan saya mulut saya sendiri. Ya pasti kalah lah saya yang sendirian dengan 1.000 keterangan orang. 1.000 saksi lawan 1 orang, kalah pasti. Dan itulah cara mereka supaya saya dipulangkan.
Dan di Indonesia pasti saya akan dipenjara, pasti saya akan dipersekusi, ya. Bahkan mereka akan melakukan cara-cara yang seperti yang sudah terjadi kepada para apologet lain, ya. Mereka akan melakukan penyiksaan dan lain sebagainya. Nah, jadi gerakan teman-teman adalah gerakan Save Aedes TV. Ya, teman-teman bisa membawa spanduk, membawa poster, memberikan pemberitahuan, menyampaikan begitu kepada kedutaan di sana bahwa saudara Kristen kami Aedes TV di sana bukan sebagai pelaku kriminal. Dia tidak pernah melakukan tindakan kriminal di Indonesia. Tetapi dia di sana karena ketakutan atau karena sebuah persekusi yang akan dialaminya terhadap dan juga ancaman-ancaman dari para kadrun-kadrun seperti itu. Dan kemudian juga teman-teman menginformasikan juga bahwa sekarang kadrun-kadrun sudah membuat laporan-laporan palsu supaya Aedes TV dipulangkan. Ya macam-macam spanduk lah, jangan cuma satu macam tulisan begitu. Save Aedes Tidak Butar atau Save Aedes TV, bukan hanya itu, tapi banyak hal begitu. Nanti teman-teman bisa sampaikan. Ya, seperti itu teman-teman. Nanti koordinirnya siapa, yaitu nanti kita inikan ya, teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Yuli. Halo Kak Yuli, ya. Pagi, siang Bang Edis. Ya. Ya, aku udah ngikutin semuanya Bang Edis ya. Mungkin memang ini masukan dari saya saja ya Bang Edis. Mungkin lebih baiknya kita nggak usah dulu datang-datang ke sana bawa flyer, melainkan mungkin ada beberapa teman yang bergerak di daerah Surabaya dan di Jakarta. Kita melakukan yang namanya audiensi aja dulu Bang Edis. Audiensi dengan membawa surat terbuka kedutaan seperti itu. Itu lebih baik dan lebih elegan ya Bang Edis daripada kita ke sana rame-rame. Karena biasanya kalau audiensi biasanya kita pasti terima dari pihak itu. Tapi yang pertama kita harus mengirimkan surat dulu Bang Edis. Surat kalau kita dari teman-teman Indonesia ini mau melakukan yang namanya audiensi ke pihak kedubes kedubes Amerika. Itu lebih baik Bang Edis. Itu masukan dari saya. Mungkin teman-teman juga pasti siap gerak kok di bawah Bang Edis untuk membuat petisi. Petisi itu juga penting Bang Edis. Petisi itu sangat penting juga Bang Edis. Petisi itu maksudnya gimana? Jadi kayak teman-teman membukit Save Aedes TV dengan beberapa yang disampaikan bahwa Aedes TV ini tidak melakukan yang namanya apa yang disampaikan oleh teman-teman yang melakukan laporan ke sana. Nanti kita semua bakal bikin petisi tanda tangan berapa, mungkin jumlah tanda tangan yang dibutuhkan mungkin 10.000 orang nih. Nanti kita bakal bikin linknya itu, webnya. Nanti kita bakal share ke teman-teman, nanti mereka bakal tanda tangan sama-sama petisi itu Bang Edis. Iya. Dan juga maksudnya pemberitahuan ya, maksudnya karena gini. Sebenarnya kan yang menjadi saksi ya, yang menjadi atau orang-orang yang tahu bahwa saya itu mendapatkan ancaman. Kalian sudah lihat sendiri ya ancaman-ancaman yang saya alami ketika saya sedang online begini, berdebat atau berdiskusi lintas agama. Mengatakan kalau saya pulang ke Indonesia habis kamu, kalau kamu begini, kalau kamu ketemu muslim habis dan lain sebagainya. Informasi-informasi seperti itu yang sesungguhnya sangat penting begitu. Bagi mereka seperti itu. Bahwa Aedes TV, alasan supaya Aedes TV ingin dideportasi, alasan Aedes TV supaya dipulangkan dengan membuat laporan-laporan palsu itu sebenarnya hanyalah karena masalah Aedes TV mendebat orang-orang Islam. Begitu. Hanya karena mendebat saja. Bukankah orang-orang Islam pun mendebat Kristen? Kenapa orang Kristen tidak boleh mendebat Islam? Kan begitu. Ya. Mungkin nanti sebelum kita itu ya cara-cara yang ini saja dulu yang diplomatis ya seperti itu. Bagaimana nanti caranya? Sebenarnya mungkin siapa yang lebih tahu juga saya bingung seperti itu. Gimana kira-kira? Nanti aku coba bantu komunikasi ya dengan beberapa orang di sini Bang Edis ya. Karena memang kemarin sudah sempat komunikasi, mereka malah bilang nggak usah seperti itu, tetapi kita bikin saja surat izin untuk audiensi dengan orang-orang di sana seperti itu, dan bikin petisi dan bikin surat terbuka Bang Edis. Itu lebih baik dan elegan Bang Edis. Karena kita kan bukan kaum sebelah yang datang gerada-gerudu, rame-rame, itu beda Bang Edis. Mending itu sih Bang Edis. Itu langkah pertama. Tapi teman-teman sebentar. Audiensi ya? Maksudnya audiensi gimana itu maksudnya? Berjumpa dengan orang kedubes di situ, menyampaikan surat kita ini, surat terbuka ini, bahwa kita menyampaikan bahwa Aedes TV ini tidak melakukan hal yang tidak seperti ini. Tapi Bang Edis mendingan nanti saya coba komunikasi langsung di belakang layar karena saya sangat tapi nggak apa-apa juga sih. Maksudnya begini. Okay. Artinya supaya teman-teman juga tahu begitu. Ini kan ada 8.900 orang yang nonton. Hampir 9.000 orang. Jadi keinginan teman-teman atau umat Kristen di Indonesia itu apa nih yang mau disampaikan kepada pihak kedutaan besar di sana kira-kira? Ya mungkin teman-teman juga akan menyampaikan seperti yang tadi Bang Edis keadaan sebenarnya bahwa, ya, keadaan sebenarnya. Yes. Bahwa kami ini, misalnya nanti kami ini berjumlah misalnya berapa orang, 10.000 orang atau 20.000 orang, kami ini adalah saksi semuanya. Bahwa Aedes TV atau Aedes Tidak Butar, kalau hanya menyebutkan Aedes TV saja mereka tidak tahu. Tapi kalau menyebutkan Aedes Tidak Butar pasti tahu.
begitu. Karena itu ada dalam rekam jejak di sana. Karena saya berangkat kan dengan izin mereka. Saya berangkat ke sini kan tentu dengan izin dari pihak dutaan besar, begitu kan. Nah, jadi teman-teman memberikan informasi begitu kepada mereka bahwa kami ini adalah saksi semuanya bahwa saudara Kristen kami yang namanya Edi Sidabutar itu dipersekusi sehingga dia ada di sana sekarang ini. Dan sekarang banyak orang-orang Islam melakukan segala macam daya upaya, termasuk membuat laporan-laporan ke website, membuat bahkan laporan palsu, dan menerima juga ancaman. Jelas ya, kemarin kan ada ancaman kan, supaya ada seseorang, bahkan ini saya putarkan tapi ada di situ ya. Bahkan mereka sekarang ini sedang mencari pelaku-pelaku yang rela nekat begitu untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal di sana kepada Edi Sidabutar atau Edi TV begitu. Jadi supaya pihak negara tersebut memberikan atensinya dan memberikan perlindungannya seperti itu. Ya. Itu mungkin yang bisa teman-teman lakukan. Bagaimana nanti sistemnya yang prosedural. Ingat ya, sistem kita prosedural. Kita orang Kristen itu kalangan terpelajar. Bukan kalangan geruduk-geruduk, bukan kalangan demo-demo begitu. Ya, mungkin itu sih Bang Edi cara yang elegan. Pertama itu mungkin dari saya, kita bikin surat terbuka, bikin surat untuk audiensi. Mungkin nanti ada beberapa teman-teman, mungkin kalau saya teman-teman ada yang mau ikut, nggak apa-apa Bang Edi. Audiensi itu menyampaikan bahwa Edi Sidabutar ini tidak melakukan apa seperti yang sudah dilaporkan di web yang disampaikan itu Bang Edi. Itu paling penting Bang Edis, dan petisi itu nanti kita bikin, itu aja Bang Edis. Bukan, kalau ke situ nanti malah agak sedikit ini. Maksudnya begini, bahwa Edi Sidabutar itu memang ditarget oleh orang-orang Islam supaya dipulangkan dari sana. Oke. Begitu. Karena Edi Sidabutar itu sesungguhnya dia mengalami persekusi seperti itu. Baik. Nah, apakah itu nanti mungkin akan diterima orang kedutaan begitu, masuk ke sana seperti itu atau bagaimana? Kemungkinan besar bisa Bang Edis. Yang penting kita kan mengirim sebelum masuk ke sana itu kan kita harus ada berapa tahap yang harus kita lakukan. Mungkin melakukan surat dulu. Tapi apa kalau begitu mungkin kalau perorangan kayaknya ini susah begitu. Mungkin lembaga harusnya. Perorangan bisa Bang Edis. Perorangan nanti bisa. coba di Surabaya, nanti saya coba dulu Bang Edis ya. Kalau bagusnya sih yang Jakarta begitu. Oh masih boleh. Ya, yang Jakarta. Jadi yang kapitalnya langsung. Oke. Begitu. Siap Bang Edis. Nanti teman-teman juga bisa, pasti teman-teman siap bantu Bang Edis. Teman-teman semua ada support dari beberapa hari, 2 hari kemarin mereka nunggu Bang Edis. Iya, karena saya terus terang saja itu yang saya pikirkan. Begitu. Baik. Ya. Oke Bang Edis. Oke ya, jadi nanti siapa nanti timnya ya mungkin Kak Yuli bisa turun sendiri dengan teman-teman di sana. Saya rasa banyaklah teman-teman yang mau merelakan waktunya begitu untuk kapan diadakan pertemuannya, kemudian diberitahu kepada pihak kedutaan bahwa orang ini, tentu mereka tahu itu kalau dibilang ini namanya Edi Sidabutar, ada di negaramu, dia di Indonesia itu sedang ditarget dan supaya dia itu segera dipulangkan seperti itu karena dia mendebat orang-orang Islam. Itu konten-konten saya adalah seorang yang menjawab dan mengcounter pertanyaan-pertanyaan atau sebuah ajakan-ajakan debat dari orang-orang Islam yang dianggap oleh orang-orang Islam sebagai satu penghujatan begitu. Baik, sebenarnya kan kita ini kan tujuan kita ini hanya mengcounter, karena saya sangat yakin apa yang disampaikan Bang Edis itu benar. Laporan yang akan dikirim di web mereka itu pasti yang amburadul, yang tidak benar seperti itu Bang Edis. Ya, jadi kalau masalah begini ya, jadi di sini saya itu ada yang namanya non-profit organization. Ada, saya punya itu non-profit itu. Nah, dan saya pun itu akan melaporkan pajak saya, akan melaporkan tax saya itu pada akhir tahun, karena memang belum datang tahunnya. Jadi laporan pajak itu memang dilakukan pada akhir tahun. Pada akhir tahun tentu saja saya akan melaporkan sebagai warga negara yang sebagai residen yang baik, saya melaporkan juga seperti itu. Jadi tentu itu tidak akan tidak jadi masalah kalau laporannya hanya itu begitu. Pasti mereka akan membuat laporan-laporan palsu. Iya. Ya, seperti itu. Kalau hanya sekedar Edis menggalang itu saya ada di sini. Non-profit organisasinya ada, saya punya. Itu. Yang jelas yang saya sampaikan kepada teman-teman untuk membantu saya melawan fitnah, untuk membantu saya melawan laporan-laporan palsu yang dilaporkan oleh banyak orang, maka teman-teman harus menginfo dengan segera seperti itu. Pihak sana. Apa yang sesungguhnya terjadi gitu. Bahwa Edis TV mengalami persekusi karena debat agama. Karena mendebat orang-orang Islam. Ya, seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Ya, itu aja teman-teman, juga jangan lupa supportnya ya teman-teman, supportnya cukup berdoa saja teman-teman ya, itu yang paling penting. Doa teman-teman, kita sama-sama berdoa juga buat Bang Edis. Mungkin teman-teman yang di balik layar juga akan tetap kerja untuk support Bang Edis juga. Bang Edis itu juga tetap fokus saja Bang Edis, yang mungkin beberapa hal memang harus
Dan ini informasi ya, dan ini informasi teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, biar teman-teman tahu, karena ini udah kepalang ini, artinya kepalang basah kita gini. Jadi di sini saya informasikan kepada teman-teman, saya ini tinggal menunggu yang namanya interview. Saya hanya tinggal menunggu interview. Seperti itu. Dan setelah di interview, maka nanti akan keluar hasilnya seperti itu. Saya hanya tinggal menunggu itu saja. Ya semoga teman-teman, ya walaupun ada banyak daya upaya mereka supaya ingin memulangkan saya, semoga itu malah justru menjadi jalan cepat bagi saya supaya saya segera di interview seperti itu. Amin, amin, amin. Dan ketika saya di interview, saya akan menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi terhadap diri saya. Begitu. Bahwa saya adalah seorang Kristen yang menjawab tuduhan-tuduhan orang-orang Islam terhadap iman saya. Saya adalah seorang Kristen yang menjawab para pendebat Islam. Ketika mereka saya jawab di media sosial, ketika mereka saya tanya balik tentang iman mereka, mereka mengamuk. Begitu. Masa umat muslim marah sama saya ketika saya katakan, jangan kau tuhankan manusia, jangan kau tuhankan Muhammad. Kenapa kau marah? Bukankah kau bebas mengatakan kepada kami, jangan kau tuhankan Yesus? Kenapa saya nggak boleh ngomong sama kamu, jangankan tuhankan Muhammad? Itu kan sebenarnya satu debat, betul nggak? Nah, hanya gara-gara hal sepele seperti itu mereka mengamuk. Dan ingin membinasakan saya. Ini informasi-informasi seperti ini yang perlu disampaikan. Seperti itu. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian tonton sendiri, bagaimana Muslim mengancam saya di live begini ya, ada yang bawa celurit lah, ada yang mengatakan, itu ancaman-ancaman itu semua adalah bukti nyata bahwa cerita saya itu bukan cerita karang-karangan. Begitu. Seperti itu. Itu nanti teman-teman bisa atur sendiri nanti bagaimana menyampaikannya secara terstruktur, faktual, apa adanya, dan memang disertai dengan bukti-buktinya seperti itu. Ya. Jadi saya simpan itu video-video pengancaman kepada saya secara live maupun secara di inbox begitu ya. Itu saya simpan semua dan itu menjadi satu bukti, menjadi bukti yang terstruktur dan terorganisir begitu. Muka-mukanya kan udah ada di situ semua. Begitu. Baik Bang Edis. Jadi itu yang teman-teman gunakan, yang infokan kepada kedubes di sana ya. Seperti itu. Mungkin itu aja dulu dari saya dan teman-teman. Nanti saya juga siap bantu Bang Edis apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, apa yang harus kita kerjakan. Ya. Kalau soal petisi itu gimana itu Kak Yuli? Nanti petisi itu dia by link di Google gitu Bang Edis. Nanti kita bakal share itu ke beberapa teman-teman. Nanti mereka bakal saya bikin nanti kata-katanya nanti mungkin coba narasinya nanti saya bikin. Yang intinya bahwa apa laporan yang sudah dilaporkan oleh kaum-kaum sebelah ini itu bukan tidak benar. Itu harusnya. Petisi itu maksudnya begini supaya petisi itu isinya adalah bahwa Edis TV atau Edis Dabutar itu kami adalah saksi-saksinya bahwa dia itu mengalami persekusi akibat daripada mendebat orang-orang Islam. Dan sekarang orang-orang Islam mencari daya upaya untuk supaya Edis TV itu bisa dideportasi, supaya Edis TV bisa dipulangkan seperti itu. Bahkan ada yang ngomong sudah disediain dana berapa? 2 miliar katanya atau berapa itu? 3 ember. 3 ember kepada Rudi Iskariot yang menjual dirinya tapi nggak laku-laku. Jadi kita juga gerak ya. Mereka punya niat jahat, kita punya juga penalangnya seperti itu. Baik Bang Edis. Nanti yang Bang Edis sampaikan tadi itu kan udah saya rekam itu, nanti petisinya saya bakal bikin seperti itu. Nanti Bang Edis cek dulu kalau sudah oke, saya sebarkan ke teman-teman nanti biar teman-teman bantu tanda tangan mungkin bisa sampai 5.000 atau 10.000 petisi seperti itu Bang Edis. Oke. Oke Bang Edis. Oke. Semangat Bang Edis. Oke, terima kasih Kak Yuli. Selamat siang. Halo. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi kalian itu saksinya ya. Nih, sebentar. Saya sambil putar-putarkan ya gini, sebentar. Jadi saya mau cerita nih sama kalian nih. Jadi teman-teman, saya itu kan seperti yang kalian tahu, saya itu kan dipersekusi, betul nggak? Nah, ketika saya dipersekusi, apakah ada gitu loh bukti-buktinya bahwa saya itu dipersekusi? Jelas ada nih, sebentar ya, saya kasih teman-teman untuk mengenang kembali ya. Mengenang kembali yang terjadi kepada saya nih, sebentar ya.
Saya akan coba nih, saya ingatkan dari yang dulu sampai yang sekarang nih. Nih, kalau teman-teman masih ingat ini, nih saya simpen ya videonya, coba dengarkan nih. Setan kamu, saya cari kamu, dapat kamu. Saya cari kamu. Dapat kamu ya. Biar nah itu satu ya. Itu satu. Nih, itu bayangkan tuh, debat, diskusi, awas kamu ya, saya cari kamu, awas kamu. Bagaimana? Saya itu mendebat kalian loh. Bukankah orang-orang muslim melakukan hal yang sama? Betul nggak sekarang saya tanya, ada nggak channel Donditan, ada nggak channel Abdul Somad, ada nggak channel Adi Hidayat, channel Juma, channel Nandar? Mereka kan mendebat. Masa saya debat balik kok, awas kamu, gimana? Satu, banyak nih. Nih ya. Kemudian nih, misalnya lagi, banyak sekali nih. Saya kasih contoh misalnya, jadi ada banyak sekali teman-teman ya, bukan 1, 2, tetapi ada banyak sekali video-videonya. Saya kasih contoh misalnya ini. Nih, kalau teman-teman masih ingat nih, lihat nih. Pulang kalau laki-laki kamu pulang ya. Iya, kenapa kamu kesurupan begitu? Itu negara bapakmu itu ya, Amerika itu ya. Kenapa kesurupan kamu? Pulang ke Indonesia, pulang. Biar ngapa? Aku tunggu memang kau. Biar ngapa? Aku tunggu memang kau, mau dimakan kau. Nah, tuh. Tuh, teman-teman lihat panjangnya sendiri. Nah, terus lagi misalnya, kita kasih lagi misalnya yang ini. Bentar ya. Sebentar. Ini misalnya nih. Kalau ketemu enggak basa-basi saya. Biarpun dihukum mati saya, kan kutip ke kepala kamu. Ku apa? Kupancung kepala kamu. Saya orang Madura nih. Orang Madura saya. Iya, tunjukkan kepada saya satu fitnah terhadap agama Islam. Media ini, wajah saya ketahuan nih. Sekali lagi. Kalau ketemu kamu ya, lihat ini saya ini. Enggak basa-basi saya. Biarpun dihukum mati saya, kan kutip ke kepala kamu. Ku apa? Kupancung kepala kamu. Saya orang Madura nih. Orang Madura saya. Iya, tunjukkan kepada saya satu fitnah terhadap agama Islam. Media ini, wajah saya ketahuan nih. Nah, tuh. Ada banyak sekali teman-teman, yang nggak 1, 2 ya. Ada puluhan belasan video nih. Yang nggak saya simpan lebih banyak lagi tentunya nih. Aku cari kau ke rumah kau. Kapan kau pulang? Mau ngapain? Ku bakar kau hidup-hidup. Ketika kamu nonton saya membahas agama Islam, diskusi antara Islam dan Kristen, tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Coba. Apa fitnah saya terhadap agama Islam? Muhammad menikahi anak di bawah umur. Muhammad kena sihir. Muhammad nyuruh minum kencing hewan, kencing onta. Yang mana? Yang tidak benar yang mana? Yang dusta yang kata kamu yang mana? Terdiam kan? Loh, yang dusta yang mana, Syafiq? Yang dusta. Berani kau enggak? Di mana rumahmu? Keluargamu di mana? Biar ku cari keluargamu. Tuh, banyak kan? Terus mana lagi? Mau yang mana lagi? Mau yang ini? Halo, kamu itu tak kasih tahu ya, tolong kamu jangan menghina Muhammad. Usman, saya tadi sudah meminta kamu, Usman. Coba tunjukkan satu hinaan saya kepadanya. Kamu itu di sini. Aku cuma kasihan sama kamu. Kamu ya kalau terus-terusan begini, kamu sekali ke Indonesia kamu habis kamu. Tuh, banyak nih. Ya teman-teman tahu sendirilah. Kalian kan jadi saksi. Begitu. Artinya apa? Artinya mereka memang menginginkan supaya saya itu dideportasi, supaya saya dipulangkan. Mereka menghalalkan berbagai macam cara. Termasuk membuat laporan-laporan tadi. Seperti itu, rame-rame mereka buat laporan. Nah, makanya teman-teman harus memberikan informasi yang sesungguhnya terjadi. Begitu, ya. Informasi yang sesungguhnya terjadi kasih tahu. Yang terhormat kepala siapa begitu kan, bahwa ada seseorang ya yang bernama Edi Sidabutar, tuh dia tahu itu, kalau dikasih tahu Edi Sidabutar kan dicari di situ, di datanya pasti ada, itu ada di tempatmu sana. Yang terjadi kepada dia itu nih, yang saya tunjukin video-video tadi, dia mendebat orang-orang Islam di media sosial, dia menjawab dan mengcounter pertanyaan-pertanyaan orang-orang Islam, kemudian mempertanyakan balik lawan debatnya, tetapi orang-orang tersebut mengamuk dan mengancam membunuh Edis TV. Itu yang teman-teman sampaikan. Ya, nanti bagaimana caranya teman-teman di kesempatan yang berikutnya ya. Oke, saya mungkin akan kasih naik ada
Atau mungkin muslim ya pengen naik atau bagaimana. Silakan. Yang saya heran itu ya, kenapa kalian itu menganggap saya memfitnah. Padahal saya tidak pernah memfitnah agama Islam. Ya. Please one game, please. Sebentar, dia ini maksa teman-teman. Nih, maksa dia teman-teman. Padahal udah saya tapi dipaksa saya harus sama dia. Ya, seperti itu. Yuk, silakan. Kalian mencari segala macam cara ya supaya saya dideportasi begitu. Yang menjadi pertanyaan sama kalian itu, kenapa kalian tidak membantah saja apa yang saya katakan? Coba statement mana dari Edis TV atau Edisi Dabutar yang merupakan fitnah terhadap agama Islam? Coba sebutin satu. Sanggup kalian menyebutkan satu? Lompat saya dari Monas. Dan itu sudah sering orang naik ke sini, muslim sudah sering naik ke sini. Mereka mengatakan tidak ada kaum memfitnah. Tidak ada. Nah, itulah teman-teman yang membuat saya kemarin itu, dan juga ada masalah-masalah lain ya tentu saja ya, tapi berkaitan juga dengan ini. Seperti itu. Ya. Oke, saya kasih naik ada Dwi Ratna. Coba saya kasih naik Dwi Ratna. Ya, silakan Dwi Ratna. Oke, sebentar Bang, siapa namanya? Bang Edis ya, Bang Edis. Silakan Dwi Ratna, nyalakan kamera. Ya, oke. Oh. Bang Edis, aku itu sebenarnya apa ya? Enggak begitu benci aja sama Bang Edis, enggak. Aku muslim. Cuma gini Bang Edis. Bang Edis itu yang aku sering lihat dari bawah gitu. Mungkin aku juga pernah DM Bang Edis. Mungkin ada kali DM aku ke Bang Edis ya. Terus kalau enggak bukannya DM ya Bang, aku ininya apa ya? WA kalau nggak salah, nggak tahu aku nomor bener atau nggak tahu ya Bang ya. Cuma gini Bang, Abang itu sebenarnya aku yakin manusia itu nggak ada yang jelek, manusia semua ditakdirkan dari dulunya tuh pasti baik gitu. Cuma Bang, acara debat antara Islam dan Kristen ya teman-teman ya. Iya, walaupun acara ini hanyalah acara diskusi ataupun acara debat antara Islam dan Kristen, tetapi memang ada banyak pihak begitu yang merasa bahwa acara Edis TV ini seperti acara hujat-hujatan, padahal saya hampir-hampir saja bosan untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang Islam untuk menunjukkan di mana saya melakukan penghujatan. Ya, ini yang saya tidak sampai habis pikir ya. Nah, teman-teman sekalian, saya itu sudah berpengalaman ya dengan berdebat dengan orang-orang Islam. Ketika saya berdebat dengan orang-orang Islam dan saya mengeluarkan statement-statement yang isinya itu mungkin mengagetkan orang-orang Islam, itu menganggap bahwa saya itu melakukan penghujatan. Padahal apa yang saya katakan, apa yang saya ucapkan itu memang ada di dalam literasi orang-orang Islam sendiri. Namun sangat disayangkan ya, karena kebanyakan dari orang-orang Islam itu tidak pernah mengerti apa isi yang tertulis di dalam kitabnya sehingga mengatakan saya menghujat seperti itu. Oke teman-teman ya, tanpa berlama-lama lagi, saya mempersilahkan bagi teman-teman yang ingin naik ya. Kali ini tema kita itu tidak membahas masalah diskusi lintas iman dulu ya, tetapi masalah tentang bagaimana sesuai dengan tema ini ya. Karena memang mereka tidak mampu mengalahkan saya dalam satu perdebatan, karena memang mereka tidak sanggup untuk mematahkan argumen-argumen saya, sekarang segala macam cara dilakukan begitu untuk mendeportasi Edis TV. Ya. Nah, tetapi teman-teman ya,
ini saya mau cerita dulu ya. Nanti teman-teman bisa apa namanya menambahinya seperti itu. Tapi sebelum kita mulai ya teman-teman, seperti biasa jangan lupa teman-teman untuk tap-tap layar, share, bagikan siaran ini kepada siapa-siapa saja yang kalian anggap perlu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk meng-cut begitu, memotong bagian-bagian penting tertentu, kemudian Anda simpan, Anda save, dan Anda post di media sosial Anda sehingga semakin banyak orang yang menerima kebenaran. Nah, tema kita hari ini yaitu bukan debat ya, bukan debat agama, tetapi tema kita hari ini itu agak sedikit unik nih. Tema kita itu adalah sekarang ini teman-teman, segala macam cara, daya upaya itu dilakukan untuk mendeportasi Edis. Baik ya, kita akan naikkan ada Abdul Majid. Oke, baik. Abdul Majid, kita berikan kesempatan kepada dia. Apa yang mau dia sampaikan? Silakan Abdul Majid. Ada Muslim. Ini Anda lagi di kamar mandi atau bagaimana nih Abdul Majid? Maaf Bang, saya ini sambil kerja, ingin ketemu sama Bang Adis saya ini. Iya, tapi ada suara berisik sekali Bang. Mungkin nanti ya. Iya, Oke. Maaf ini di kerjaan. Oke, baik saya turunkan. Ya teman-teman gini. Teman-teman kalau teman-teman mau naik ya, coba teman-teman pastikan membuat kenyamanan dulu. Supaya ketika Anda ngomong tidak terdengar suara background yang berisik. Atau ketika saya berbicara Anda mendengar perkataan saya, begitu ya. Yuk silakan. Misalnya Anda persiapkan diri dulu kah, gimana begitu ya. Oke, saya kasih naik ada Anwar. Oke, Anwar, silahkan. Apakah? Edis. Waduh, macet-macet ini Bang Anwar ini. Anda Muslim, Bang? Anwar. Saya Kristen asli. Oh iya, tapi harus nyalakan kamera ya Bang Anwar ya. Oh ya, saya hanya informasi aja. Iya, tapi wajib menyalakan kamera Bang Anwar di channel Edis TV. Sebentar Bang Anwar. Bang Anwar, kalau Bang Anwar naik ke channel Edis TV atau siapapun, itu wajib menyalakan kamera. Oke, baik. Nampaknya dia tidak dengar ya teman-teman. Oh ya, gimana caranya? Baik, saya turunkan dulu ya. Teman-teman ini sekedar pengumuman ya. Kalau teman-teman mau naik, pastikan teman-teman itu menyalakan kamera. Itu dulu ya. Seperti itu. Nah, saya mau berbagi cerita, tapi nanti ya kalau sudah banyak orang, saya nanti akan cerita sesuatu. Kenapa Edis TV itu tidak live? Ada apa sebenarnya? Nah, nanti saya mau cerita, teman-teman. Tapi sebelum itu, saya akan mau naikkan dulu saja ini orang-orang ya. Mereka mungkin ingin menyampaikan sesuatu atau bagaimana. Baik. Saya kasih naik ada Villa. Sebentar. Villa Abigail. Oke, baik. Saya kasih naik saja Villa Abigail ya. Villa. Ya. Villa. Halo. Ini kemarin. Sebentar. Villa Abigail. Saya mau tanya dulu sebelum bicara. Saya mau tanya dulu. Ini kadang Anda bicara ini tidak ada remnya. Begini. Ya. Villa Abigail. Kemarin kamu kan pernah naik ke sini. Ya. Kemudian kamu menerima pesan apa di pesan-pesanmu? Ya, ada yang negatif, ada yang positif sih. Ada yang support juga. Kata jangan terlalu vulgar gitu. Hati-hati. Ya, begini, Villa Abigail. Di sini yang perlu saya kasih tahu sama kamu,
channel Edis TV ini bukan ajang untuk membagikan kebencian kepada sesama. Ya, kita sebagai sesama umat manusia tanpa memandang agamanya diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk saling mengasihi. Betul. Nah, channel Edis TV ini itu bukan channel untuk memusuhi orang. Channel Edis TV ini adalah channel untuk diskusi ataupun debat antara Islam dan Kristen. Di mana banyak orang-orang Islam, mereka itu mengatakan sesuatu atau mempertanyakan sesuatu kekristenan seperti itu tanpa dia sadari bahwa apa yang dikatakannya itu sebenarnya salah, seperti itu. Dan itu kalau dibalikan kepada mereka, itu sebentar, aduh, jatuh ini, sebentar ya. Kayaknya lemnya udah, oke. Dan itu kalau dibalikan kepada mereka, itu mereka suka marah-marah. Saya kasih contoh ya, Ya. Kita kan sering dengar nih orang Islam ngomong, Kristen, ngapa kau tuhankan manusia? Mengapa kau menuhankan Yesus? Begitu. Betul. Itu kan pertanyaan dan sekaligus komplainnya orang-orang Islam terhadap kekristenan, betul? Betul. Nah, giliran dibalik, hei Islam, kenapa kamu menyembah manusia? Kenapa kamu menuhankan manusia? Kenapa kau tuhankan Muhammad? Nah, mereka marah. Nah, ini yang saya suarakan begitu loh. Channel saya bukan channel hujat-hujatan. Itu yang harus kamu mengerti dulu ya. Jadi, saran saya kepada Villa Abigail, belajar dulu, nonton, ikuti dulu channel saya ini membahas apa. Begitu ya. Ya saya udah paham kok, udah sering lihat, udah tahu, udah ngerti. Oke, baik. Terima kasih Villa Abigail. Belajar terus yang banyak ya. Baik, saya turunkan dulu Villa Abigail. Ya. Karena dia teman-teman kadang dia bicara lost control begitu ya. Bukan apa-apa, saya memikirkan apa nanti yang terjadi kepada dia gitu loh. Saya ngomong berdasarkan fakta saja. Makasih Kak Erna. Saya ngomong berdasarkan fakta, saya ngomong berdasarkan hadis, berdasarkan Quran saja. Saya ini sudah dihargai 3 miliar. Apalagi ngomong tanpa berdasarkan fakta. Begitu ya teman-teman ya, oke? Sekali lagi nih teman-teman ya, sekali lagi teman-teman, saya nanti akan bercerita, Bang Edis, kenapa tidak live sampai berhari-hari, sampai 3 hari? Kenapa baru hari ini live? Ada nanti yang mau saya sampaikan. Nah, saya ingat tuh orang ini teman-teman. Saya ingat. Ini lagi. Bagaimana? Apakah ada gondrong tak bercelana? Nah, sudah beda bahasanya kan? Sudah beda bahasanya. Tapi saya mau tanya dulu. Bang, abang ingat sama saya, Bang? Abang ingat nggak sama aku? Ingat. Kejadian saya masih ingat. Dulu sekitar bulan 9, karena saya masih ingat saya di tempat itu adalah bulan 9, bulan September tahun 2024. Abang pernah ngobrol dengan saya. Kayak begini juga nih. PK begini. Abang kan senang PK. Oh, lempar dulu pisang itu. Ini Kak. Nah, waktu itu mau pakai match? Gas. Oke, saya pakai match dulu ya. Baik, mau saya pakai match dulu dia. Baik. Ini ada ini. Bentar. Bang. Biar abang mungkin belum tahu banyak tentang saya, tapi abang cari informasi nggak? Karena setelah itu viral di mana-mana. Cari. Oke, akhirnya abang cari tahu. Oh, ini ternyata orang Kristen dan dia sering debat lintas agama gitu, Bang ya. Oke, pasti juga abang banyak nerima inbox ya. Banyak Bang, istilahnya netizen adalah pas selesai kita main netizen banyak. Oke, gini Bang, waktu itu kita sedang. Tapi tunggu dulu, suruh dulu penonton abang masuk dulu kemari. Aku nggak penonton. Itu aja terus yang abang bilang dari dulu. Bang, gini, yang dulu saya bilang sama abang itu, kita itu membahas mengenai
bagaimana menghadapi istri sebagai Anda seorang muslim, betul? Bang, tunggu bang. Tunggu. Aku tengok dulu istriku nonton nggak? Soalnya kemarin pas kita live itu, pulangnya, dibilangnya gini, kau betul kau rupanya mau bini dua kau? Tunggu, bentar, aku tengok dulu. Bentar. Oke, lanjut. Tapi benar nggak bang, bahwa dalam agama Islam itu memang dibolehkan Anda itu tambah istri? Boleh, kalau itu boleh. Boleh kan Anda tambah istri. Kemudian, boleh nggak dalam agama Islam itu, Anda kalau pergi, kemudian Anda di jalan begitu, Anda nikah selama 2 hari dengan mahar 500.000, boleh nggak? Nikah 2 hari dengan... Ku jawab ini. Sesuai ajaran agama Islam, boleh nggak? Oke, ku jawab. Tapi ku jawab masa gipnya tempatmu semua. Aku pun mau lah. Ini dari dulu abang ini itu aja terus bang. Coba dulu bang. Sesuai dengan Al-Quran, boleh nggak Anda nambah istri dengan duit yang Anda miliki? Jadi gini ya. Ya Allah, paus tengok kan, paus kan di situ kan. Kayak gini aku jadi menjawab pun aku jadi lemas aku menjawab. Meteor lagi situ. Alah, tapi ku jawab ya, nggak apa-apa. Ini ku jawab ya. Kalau dari segi muslim, kan paus lagi. Cemas aku mau menjawab kayak gini, paus lagi. Rudi Iskariot nanti semakin menjual diri. Makasih Kak Ceki. Terima kasih Kak Ceki. Makasih. Allah ya Tuhanku. Ku jawab ya, woi. Banyak kali orang baik di situ, woi. Ku jawab ya, ini ku jawab. Aku gini ya. Aku bisa main sama Bang Edis, ini suatu penghargaan besar sama aku yang pertama. Yang kedua, Bang Edis mesti ingat sama aku, salah satu luar biasa lebih dari koin, lebih dari gift. Karena dia mesti ingat. Serius, aku nggak bohong. Jadi Bang, ini ku jawab. Kalau dari segi muslim, ya, punya 2, itu boleh. Asalkan nikah kita bilang sesuai Islam atau sah. Yang penting kita menjauhi dari zina. Kalau abang pertanyaan abang tadi, bisa nggak dengan uang 500.000 nikah 2 hari? Kalau dia nikahnya sah, sesuai ajaran Islam, pakai istilahnya ijab kabul, sah-sah aja bang. Itu menurutku sepengetahuanku. Jujur abang orangnya. Karena tidak sia-sia waktu itu saya guru ya bang kan dengan menggunakan Al-Quran. Karena memang ayatnya. Tapi berantem aku bang, pulang biniku. Tapi kan memang ada ayatnya bang. Ada ayatnya di dalam Al-Quran. Bahwasanya engkau boleh. Dihalalkan bagimu untuk mencari wanita-wanita. Tapi abang banyak kali abang dapat paus bang. Aku kayak gini aku nggak bisa. Iya, artinya maksud saya gini bang. Yang mau saya sampaikan dalam agama Islam bang, bahwa dengan uang yang Anda miliki, Anda boleh mencari istri-istri. Oh, hiburannya Pak Bos. Betul? Apa? Bahwa dengan uang yang abang miliki, abang boleh menambah istri, mencari istri-istri. Bukan untuk berzina, tetapi untuk dikawini, betul? Dinikahin, Bang. Untuk dinikahi, walaupun hanya 2 hari, betul? Betul. Jadi teman-teman, ketika saya berbicara seperti ini, banyak orang yang marah dengan saya. Begitu loh. Oh, nggak bisa. Kalau menurutku ya. Kalau menurutku ya, karena gini, intinya kalau kami di Islam ini, di Muslim, menghindari yang namanya zina. Oke, untuk menghindari yang namanya zina, berarti kan harus nikah, betul? Walaupun hanya 2 hari, betul? Bang, sambil cerita bang, aku sambil jujur aja bang, aku sambil saya terima. Nggak masalah, saya terima. Artinya bang, aku bisa biobat, bang. Oke. Artinya berarti sekalipun Anda menikahnya 2 hari ataupun selama 5 jam sah ya? Kalau dia ijab kabul bang, sesuai ajaran Islam itu sah. Iya, walaupun misalnya gini, abang pergilah ke puncak Bogor, oke?
Bang, paus. Di sini taping paus. Bang, jangan pikir paus dulu sebentar. Bang, kalau Anda pergi ke Puncak Bogor, oke, Anda punya uang 500.000, istri di rumah. Tunggu dulu, ini kita bukan debat ya. Ya, kita diskusi nih. Diskusi guys. Ya, oke, baik. Jadi kalau misalnya Anda punya uang 500.000, Anda sudah punya istri, kemudian Anda pergi ke Puncak Bogor, di sana ada perempuan, punya wali, ada orang tuanya, ada ininya. Memang perempuan itu memang seperti itu kerjanya. Dia menerima yang namanya kawin kontrak. Berarti sah ya dinikahi di situ ya, selama 5 jam sah. Kalau dia memang syariatnya tetap kita menggunakan ijab kabul, sah Bang kalau menurutku. Iya, memang seperti itu Bang. Di Puncak Bogor kan begitu, ijab kabul ada. Ada ijab, ada kabul, ya kan? Orang walinya juga ada di situ, ya kan? Ya enggak? Nah, artinya pernikahan itu sah. Sekalipun setelah 5 jam setelah itu dibayar dengan mahar 500.000, kemudian diceraikan, maka hari ini kita bercerai, sudah selesai karena nikahnya hanya 5 jam. Sah ya? Sah. Nah, itulah Bang, itulah yang dimaksud di dalam Al-Qur'an itu sebagai nikah mut'ah. Ngomong ahnya itu jangan terlalu diresapi Bang. Ya, namanya nikah mut'ah, oke? Nah, itu memang diajarkan Bang oleh Muhammad. Seperti itu, makanya lagi kita mampu dan kita menghindari zina. Iya. Betul Bang, menghindari zina. Jadi Bang, Abang di rumah ada istri. Ya kan? Lalu Abang pergi ke Puncak Bogor. Di Puncak Bogor lihat perempuan cantik. Ya nikahi saja Bang 5 jam, 500.000 maharnya. Hah? Di Bogor itu apa namanya? Namanya Puncak, di Puncak Bogor. Terkenal itu Bang. Makasih. Bahkan sampai ada filmnya Bang. Namanya Kawin Kontrak. Makasih Bang Toyo. Pernah dengar istilah kawin kontrak? Ya, kalau filmnya aku ada. Film Kawin Kontrak itu terinspirasi dari dalam Al-Quran. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 24. Sebelah aja aku mana? Bang, tapi Bang gini, sekarang udah banyak nih yang Bang, sekarang sudah banyak nih Bang yang meragukan keislaman Abang. Tapi saya tanya, Abang Muslim kan? Alhamdulillah Muslim aku Bang. Coba Bang bacakan satu ayat dalam Quran. Kita mau dengar satu ayat dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Paus dulu, bacakan. Nggak mau laku. Nah, Bang, jangan paus. Lanjut Bang. Enggak lah. 5 topi nggak apa-apa. Lucu kalian pula. Jadi teman-teman ya, inilah teman-teman ya, kalian menjadi saksi bahwasanya walaupun orang menuduh saya mengatakan settingan segala macam, tidak teman-teman ya, tidak. Dia ini benar-benar seorang Muslim. Saya pernah ketemu dengan dia seperti ini setahun yang silam, betul? Nah, betul. Iya, saya masih ingat bulan September saya ini diskusi dengan dia, bulan September. Masih ingat sekali saya. Jadi kawan-kawan Bang Edis TV, teman-teman Bang Edis TV, buat followersnya, penontonnya, penghujatnya, aku bisa ngobrol lagi sama Bang Edis, lebih besar berharga dari koin. Serius, kenapa? Bang Edis masih ingat aku, bulannya, masih ingat cerita kami. Itu lebih berharga dari koin loh, serius sama aku. Jadi kalau aku minta gift segala macam itu hanya lelucon, tapi kalau ada ya syukur alhamdulillah. Oke, baiklah Bang, baiklah. Oke Bang. Mungkin lain kali kita ketemu lagi Bang, karena ini saya ada mau bicara dulu yang penting ya Bang ya. Bang Pentol Medan. Kasih aku 1 match lagi, suruh penonton Abang. Sudah Bang, sudah. Ini ada penting. Nanti kita bisa ngobrol lagi Bang ya. Terima kasih Bang Pentol Medan. Oke, makasih Bang ya, makasih Bang. Iya, dia Muslim teman-teman, dia Muslim. GT, makasih GT. Oke teman-teman ya, kembali ke asal.
Jadi teman-teman, ada satu tema memang yang sedang mau kita bahas, itu mengenai segala macam cara itu dilakukan untuk mendeportasi Edis TV, mendeportasi saya. Nah, biar teman-teman tahu cara apa. Jadi teman-teman, mereka ini akan menggunakan segala daya upaya termasuk cara-cara yang culas ataupun cara-cara yang curang. Begitu. Nah, jadi teman-teman, kita sama-sama tahu ya bahwa tidak salah. Saya kalau memberikan satu julukan itu benar. Saya itu kalau memberikan satu informasi atau satu julukan itu selalu saja setelah melewati yang namanya observasi yang mendalam, kemudian bukti-bukti yang nyata seperti itu. Makanya setiap saya mengeluarkan satu statement, selalu saja statement saya itu terbukti kebenarannya pada akhirnya. Nah, kenapa saya memberi nama Rudy Iskariot? Karena memang saya dapati dia itu bertabiat seperti Yudas Iskariot. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa ada banyak video begitu yang dikirimkan kepada saya dan saya pun menonton sebagiannya secara live. Bagaimana Rudy Iskariot itu akhirnya memang menjual dirinya itu kepada para Muslim begitu. Dia menjual dirinya dengan harga yang murah, bahkan Rudy Iskariot dimaki-maki sebagai Rudy Iskariot pun dia tertawa. Karena memang dia sudah tidak menganggap atau tidak melihat dirinya itu sebagai sesuatu yang bernilai begitu. Sehingga akhirnya dia menjual dirinya atau melacurkan dirinya kepada orang-orang Muslim seperti itu. Ya, konon kabarnya dia menerima bayaran begitu sampai 2 miliar walaupun nanti akhirnya dia ditipu begitu. Ya, teman-teman ya. Jadi Rudy Iskariot itu karena kebenciannya yang sangat mendalam kepada saya, karena memang dia tidak bisa lagi mengalahkan saya dalam sebuah argumen, karena dia tidak bisa mematahkan argumen-argumen saya dan membantah atau membuktikan statement-statement saya itu salah, maka dia mencari cara yang culas, mencari cara yang curang, yaitu untuk mengajak orang-orang Muslim atau memprovokasi orang-orang Muslim untuk membuat laporan-laporan palsu, ya, melalui satu website yang kalian sendiri sudah pada tahu website apa. Nah, di website itu orang-orang Muslim yang berusaha untuk memulangkan saya ke Indonesia, orang-orang Muslim yang ingin supaya saya sampai Indonesia dan dipersekusi, mungkin akan dieksekusi atau apapun lah yang mereka akan lakukan kepada saya, yang pasti sudah dipolisikan dan dipenjarakan. Mereka akan membuat laporan-laporan apa saja. Ya, mereka akan membuat laporan-laporan palsu. Mereka akan membuat cerita-cerita bohong pada laporannya itu. Mereka akan berbondong-bondong membuat laporan itu. Sehingga apa? Sehingga itu akan membuat sebuah attention, akan membuat satu perhatian khusus. Ini orang siapa ini? Edi Sidabutar ini siapa? Kok banyak sekali orang membuat laporan kepada orang ini, terhadap orang ini. Bahwa dia adalah pelaku kejahatan, bahwa dia melakukan ini itu. Karena kalau hanya laporan kan bohong-bohong saja kan bisa. Nah teman-teman, ini saya jujur saja. Itu berimpact teman-teman. Itu berimpact kepada saya. Itu memiliki satu dampak kepada saya. Untuk saya itu dipulangkan ke Indonesia. Karena dikatakan bahwa saya ini adalah seorang pelaku kriminal dengan segala macam laporan yang mereka buat. Nah teman-teman, karena saya satu orang, ini teman-teman nanti ini kan, karena saya satu orang, maka saya mungkin harus balik kamera saya. Nah karena saya satu orang teman-teman, maka memang ini akan sulit
Bagaimana bisa saya katakan sulit? Maksudnya sulit gimana, Bang? Sulitnya itu begini, karena saya itu sendirian, sementara yang menuduh saya itu ada ratusan bahkan ribuan orang. Pasti ribuan orang melawan satu orang, keterangan satu orang melawan keterangan ribuan orang, itu pasti keterangan yang satu orang itu salah. Tetap nggak kuat. Saya kasih contoh begini. Anda adalah seorang taruhlah Anda seorang apa begitulah, terserah lah, seseorang begitu di satu desa begitu. Kemudian ada 1000 orang membuat laporan bahwa Anda itu mencuri mangga. Ya. Anda buat ada 1000 orang atau 2000 orang membuat laporan bahwa Anda mencuri mangga. Atau ada lagi laporan yang mengatakan bahwa Anda koruptor begitu. Maka orang akan percaya terhadap laporan yang 1000 orang daripada mulut Anda sendiri. Itu pasti. Karena yang 1000 orang akan menang melawan yang satu orang. Nah, bagaimana caranya, teman-teman? Caranya bagaimana? Edis TV kan ada juga pengikut. Edis TV kan ada juga para penontonnya. Edis TV juga kan ada juga para pembelanya, teman-teman. Nah, makanya teman-teman, ini nanti saya cerita ya, Ini nanti teman-teman, saya akan membuat atau teman-teman sendiri yang di sana untuk membuat satu gerakan, teman-teman, gerakan Save Edis TV. Ya, teman-teman bisa nanti membawa spanduk, ya, teman-teman nanti bisa membawa tulisan untuk gerakan Save Edis TV bahwa ada banyak sekali orang-orang Islam yang bekerja sama untuk membuat laporan-laporan palsu agar Edis TV dideportasi dari Amerika Serikat. Nah, gimana caranya? Nah, ini caranya teman-teman harus kalian buktikan dengan tindakan yang nyata. Salah satunya bagaimana caranya? Nah, caranya itu adalah memberitahukan kepada kalau teman-teman yang di Jakarta ya ataupun yang di Surabaya, kita itu kan ada di sana kedutaan. Ya, di sana ada kedutaan, karena pihak kedutaan itulah nanti yang akan memberikan informasi ke sini. Begitu. Misalnya begini. Misalnya Anda tinggal di negeri Konoha. Ya, di negeri Konoha itu ada pasti kedutaan sini di sana. Tahu kan yang saya maksud ya? Pasti ada kedutaan di negeri Konoha itu. Nah, di sanalah kalian nanti teman-teman memberitahukan di situ kepada dubesnya. Ya, memberitahukan kepada kedutaan besar tersebut bahwa Edis TV itu sedang Muslim sedang menggunakan segala macam cara supaya Edis TV itu dideportasi. Ya. Termasuk cara-cara palsu ataupun cara-cara licik dengan membuat laporan-laporan palsu kepada imigrasi, begitu. Nah, jadi teman-teman, caranya adalah harus ada satu gerakan untuk menyampaikan. Beda, kita tidak unjuk rasa ya. Kalau yang suka unjuk rasa atau demo itu kadrun. Nah, sedangkan kita bukan unjuk rasa, tetapi kita beritahu atau kita memberikan informasi kepada kedutaan besar bahwasanya Muslim ya dengan segala macam cara, ya Muslim tertentu maksudnya ya, tidak semua Muslim karena sebagian Muslim pun mendukung Edis TV. Itu melakukan segala macam cara untuk mendeportasi Edis TV. Jadi teman-teman bisa berikan spanduk, tulisan begitu ya, Save Edis TV from deportation, ya kan? Kemudian ya Save Edis Sidabutar, Edis TV, bahwa Muslims membuat laporan palsu ya kepada immigration supaya Edis TV dideportasi
dan lain sebagainya. Ya, begitu teman-teman. Bagaimana nanti koordinasinya? Mungkin saya nanti akan menunjuk beberapa orang ya, supaya teman-teman nanti tentukan tanggal atau kapan gitu ya, supaya teman-teman bisa memberikan informasi gitu. Jadi teman-teman mendengar ya tadi suara saya ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, sehubungan dengan banyaknya ya laporan-laporan palsu, sehubungan dengan banyaknya email atau apapun yang dilaporkan kepada imigrasi supaya saya dipulangkan karena saya ini adalah pelaku kriminal, karena mereka melaporkan tentu saja bohong-bohong, segala bohong dilaporin. Edis TV begini, Edis TV begitu, Edis Sidabutar itu ini, Edis Sidabutar itu. Palsu semua laporan itu ya. Jadi teman-teman juga harus bergerak ya. Ya. Bisa lewat email juga, bisa juga melaporkan juga ke tempat yang sama dengan kata-kata yang seperti saya bilang tadi. Ya, bahwasanya yang terjadi sesungguhnya adalah bahwa orang-orang muslim tersebut memang diprovokasi oleh Yudas Iskariot alias Rudi Iskariot untuk melakukan itu. Ya, untuk melakukan segala macam daya upaya supaya Edis TV dideportasi dan dia akan mengalami satu hal yang sangat membahayakan ya. Mereka akan mempersekusi Edis TV, mereka akan memanjarakan dan bisa saja mereka akan membunuhnya seperti itu. Nah, itulah yang harus teman-teman suarakan. Ya. Nah, bagaimana nanti tekniknya? Pokoknya teman-teman bisa. Seperti yang saya katakan ya, di Konoha itu ada yang namanya tempatnya seperti itu. Perwakilan. Jadi perwakilan dari negara ini itu ada di Konoha juga. Nah, begitu. Jadi disitulah teman-teman memberikan aspirasi. Tapi ingat kita, teman-teman, kita adalah orang-orang Kristen. Kita tidak demo, kita tidak unjuk rasa, tetapi kita sampaikan. Wahai kepala ini begitu ya, bahwasanya ada seseorang yang bernama Edi Sidabutar ya di negaramu, bahwa ada seseorang yang bernama Edi Sidabutar ataupun Edis TV di negaramu, dia adalah seorang Kristen yang sering berdebat dengan orang-orang Islam, yang sering diskusi lintas agama. Tetapi orang Islam menganggap debat atau diskusi lintas agama yang dilakukan itu sebagai penistaan, padahal sesungguhnya apa yang dilakukan Edis TV itu hanyalah menjawab atau hanyalah mendebat orang-orang Islam. Itulah yang bisa kita lakukan, teman-teman. Tetapi orang-orang Islam menganggap itu sebagai penistaan agama, sehingga orang-orang Islam, banyak orang-orang Islam mencari daya upaya untuk membuat laporan-laporan palsu kepada Edis TV supaya Edis TV dipulangkan. Nah, itu teman-teman yang bisa teman-teman sampaikan, yang bisa aspirasikan kepada kepala perwakilan di sana ya teman-teman ya. Seperti itu. Nanti teman-teman mungkin akan tentukan sendiri jadwalnya kapan seperti itu ya. Karena ini kita adu lomba begitu, adu lomba ya, seperti itu teman-teman ya. Intinya begini, artinya kalau ada dua pihak nih sekarang, ini kan selama ini kan pihak imigrasi kan menerima laporan-laporan, siapa ini Edis TV ini, kok banyak sekali laporan terhadap orang ini katanya kan, ini dilaporin begini. Nah, sekarang teman-teman ternyata ada jawaban nih. Ternyata ada banyak juga orang yang mengatakan bahwa itu adalah cara-cara orang Islam. Seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti kapan koordinir supaya teman-teman menyampaikan informasi yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa Edis TV atau Edis Sidabutar itu sebenarnya tidaklah melakukan kejahatan. Dia hanya mendebat, hanya berdiskusi, hanya menyampaikan imannya. Begitu.
Tetapi orang-orang Islam tidak suka dan menganggap itu penghujatan seperti itu ya teman-teman ya. Nanti silakan teman-teman atur sendiri tanggalnya kapan seperti itu. Ya. Nah, kalau kita membuat satu penyampaian aspirasi, maka tunjukkan kita sebagai Kristen. Bedanya teman-teman, kalau kadrun itu biasanya mereka rusuh. Biasanya mereka itu bikin sampah, kotor, dan lain sebagainya. Nah, bedanya dengan kita, kalau kita, teman-teman menyampaikannya dengan tertib, seperti itu ya teman-teman ya, silakan. Semakin ramai, semakin banyak, itu semakin baik. Karena apa? Karena untuk mengimbangi beberapa orang. Jadi yang laporan dari mereka itu tentunya udah ribuan ya teman-temannya, sudah ribuan. Nah, kita pun juga teman-teman, ribuan orang juga kita bisa menyampaikan keadaan yang sesungguhnya terjadi begitu, bahwa Edis TV itu telah dipersekusi. Ya, bikin aja spanduk-spanduk begitu. Edis TV mengalami persekusi ya. Edis TV itu umat muslim sekarang sedang mencari daya upaya supaya Edis TV itu dipulangkan gitu, termasuk dengan cara membuat laporan-laporan palsu. Seperti itu ya teman-teman ya. Itulah kenapa teman-teman saya tidak live selama 3 hari, karena memang itu berimpact kepada saya teman-temannya. Itu yang menghantui pikiran saya, sehingga saya sekarang sudah menemukan solusinya begitu. Kalau mereka bisa membuat laporan-laporan palsu seperti itu, maka kita bersama-sama untuk menunjukkan bahwa itu semua tidak benar. Ya, nanti teman-teman atur sendiri kapan dan tempatnya seperti itu. Ya, oke, saya akan kasih naik bentar ya. Saya akan kasih naik ada Jeff Daniel, coba Jeff. Selamat siang ya. Bang Edis. Selamat siang Bang, silakan nyalakan kamera Bang. Oke, bentar ya. Saya ini pingin banget jumpa Bang Edis, baru nih kali ketemu. Iya, abang di mana Bang mamanya Bang? Saya di Kalimantan nih Bang. Enggak, saya kan sering masuk di komal-komal mereka tuh. Oh, kamu itu tahu nggak si Edis itu sudah mau dijemput? Bohong, saya bilang. Lu dari mana kamu tahu? Saya bilang, wah, dijemput sembarangan lu. Iya, itu bisa saja terjadi Bang. Gini, karena tidak segampang itu. Ya, itu gini. Saya ceritakan Bang ya. Itu bisa saja terjadi. Karena apa? Karena terlalu banyaknya laporan-laporan palsu atau laporan-laporan mengenai diri saya pada website tersebut. Begitu. Itu bisa juga ya? Oh iya, bisa. Karena apa? Karena ini yang lapor nih banyak orang. Kok ada banyak orang lapor nih terhadap orang ini? Ada yang mengatakan dia ini seorang pencuri, ada yang mengatakan ini seorang itu. Jadi berbagai macam laporan-laporan bohong. Karena kan cuma laporan saja, orang bisa saja bohong kan kalau laporan. Tapi kalau banyak orang yang lapor, itu pasti akan membuat satu perhatian khusus bagi mereka. Ini orang apa benar itu? Nah gitu. Nah makanya teman-teman. Kan segampang itu Kang Bang Edis, maksudnya mereka kan pasti kan akan diverifikasi, diselidiki. Nggak semerta-merta langsung dibawa pulang ke Indonesia. Iya betul, makanya kita juga harus punya gerakan begitu. Nah gerakan kita itu bagaimana? Gerakan kita tentu saja kita sebagai Kristen, kita harus menyampaikan pesan kita. Ya, pesan kita kasih tahu informasi yang sebenarnya. Betul. Gitu. Bahwa Edis TV itu dipersekusi. Dia itu di sana itu bukan karena melakukan kejahatan di Indonesia. Dia itu di sana bukan karena di Indonesia pencuri, bukan karena di Indonesia dia itu korupsi, bukan apa. Tetapi dia dipersekusi dan dia mau dibunuh. Bahkan dia itu sudah dihargai kepalanya 200 juta. Iya, sehingga sehingga sekarang banyak orang-orang muslim itu ingin mencari daya upaya dengan berbagai macam hal seperti itu. Ya. Betul. Karena gini loh, saya bilang kalau kalah debat, kenapa kok mau sampai sejauh itu? Saya bilang
Saya bilang Bang Edis itu kan bicara sesuai data. Betul, saya bicara sesuai fakta. Di mana? Saya bilang, Anda bilang di mana dia menghujat? Jelas-jelas dia bilang kalau saya menghujat, Anda enggak usah suruh saya tangkap. Saya akan loncat dari Monas. Iya. Sampai sekarang kan enggak terbukti, saya bilang. Iya. Bahkan saya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya. Ya. Kalau ada Muslim bisa tunjukkan saya menghujat, memfitnah Muhammad, ya Tuhan, lompat saya dari Monas, lompat saya. Iya. Betulan. Tidak ada saya menghujat teman-teman. Semua yang saya katakan tentang agama Islam berdasarkan fakta yang tertulis dalam Quran dan hadis. Begitu. Kalau Muhammad takut sama manusia, Muhammad itu kan takut kepada manusia di dalam Al-Quran. Memang benar Muhammad takut sama manusia. Kok bisa-bisanya dibilang saya itu memfitnah, gitu loh. Nah, tadi kan kita lagi komal kan tiba-tiba ada yang masuk, teman saya nggak tahu dia naikin. Loh, pas dikasih giliran dia ngomong, berhentilah kalian menuhankan manusia. Lah, saya bilang ini salah room kayaknya ini. Dia bilang, Pak, ini bukan room debat. Saya bilang, kalau Anda mau mau belajar itu di roomnya Bang Edis. Oh, si Edis itu katanya udah mau dipulangkan ini. Dia bilang, dari mana Anda tahu? Iya, tetapi gini Bang, seperti yang saya ceritakan tadi juga, kalau banyak yang membuat laporan-laporan palsu, itu juga bisa berpengaruh seperti itu. Ya. Yang pasti kan from Indonesia we always pray for Bang Edis. Every day, every hour, pray for Bang Edis. Iya. Kan kita tidak melakukan kejahatan. Abang kan menyampaikan sesuai dalil yang ada. Betul. Tapi karena mereka tidak bisa membantah dan tidak bisa menunjukkan dalilnya yang ada itu, akhirnya kan seperti itu. Jadi yang kasihan kan teman kita juga ikut-ikutan. Iya, betul. Jadi yang jelas begini. Nama saya itu kan ada di kedutaan sana. Jadi orang kedutaan itu pasti tahu saya begitu, dan dia tahu alamat saya. Ya. Dia tahu alamat saya, dia tahu segala informasi tentang saya itu ada di kedutaan tersebut. Jadi kalau teman-teman ngasih tahu sama pihak kedutaan yang terjadi kepada Edis itu begini dan begitu, mereka juga akan memfollow up ke sini, mengasih tahu. Begitu. Bahwa orang-orang di Indonesia itu banyak orang-orang Muslim di Indonesia itu pengen supaya dia itu dipulangkan, dideportasi. Nah, saya sudah mendapatkan informasi ternyata yang ingin memulangkan Edis itu adalah orang-orang Islam yang ingin supaya Edis dipulangkan ke Indonesia untuk dihukum begitu. Karena dianggap menista agama begitu. Ya. Loh sekarang kan kalau saya kan ikuti ya Bang Edis dari awal. Saya pernah bilang, dia tidak menista agama, dia sesuai dengan dalil yang dia sampaikan, ya kan? Orang-orang aja yang naik, yang lalu tantrum karena nggak bisa membantah apa yang dia sampaikan, saya bilang itu. Saya Bang Edis udah 11 kali masuk kedutaan Amerika tapi belum dapat sampai sekarang. Oh, belum dapat. Teman di Amerika banyak, iya, teman di Amerika banyak, gembala di Amerika banyak. Saya pendeta, saya gembala. Oke Bang ya, kita berikan kesempatan dulu ya kepada yang lain-lain ya. Oke. Makasih Bang Edis ya, Tuhan berkati ya. Makasih. Tuhan berkati Bang Edis. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar debat ini. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 1 sampai yang ke-34. Begini bunyi firman Tuhan. Ingatlah baik-baik, jangan kamu menunaikan ibadahmu di hadapan orang dengan maksud supaya terlihat oleh mereka. Karena jika begitu, kamu tidak akan mendapat pahala dari Bapamu yang di surga. Pada waktu engkau memberi sedekah, janganlah hal itu kau umumkan dengan tiupan nafiri seperti dilakukan oleh orang-orang munafik di rumah-rumah ibadah serta di jalan-jalan dengan maksud supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan pahalanya. Tetapi engkau jangan sampai tangan kirimu tahu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu pada waktu engkau memberi sedekah. Dengan demikian sedekahmu itu tidak kelihatan dan Bapamu
apa yang tidak kelihatan akan membalas perbuatanmu. Al berdoa, pada waktu kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang-orang munafik. Mereka suka berdoa dengan berdiri di rumah-rumah ibadah serta di persimpangan jalan dengan maksud supaya mereka dapat dilihat oleh orang-orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan pahalanya. Tapi pada waktu engkau hendak berdoa, masuklah ke dalam kamarmu serta tutuplah pintunya. Lalu berdoalah kepada Bapamu yang tidak kelihatan itu, maka Ia yang melihat apa yang tidak kelihatan itu, aku membalasnya kepadamu. Selain itu, pada waktu kamu berdoa, janganlah kamu mengulang-ulang kata-kata yang sama seperti yang biasa dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata yang mereka ucapkan, doa mereka akan dikabulkan. Jangan kamu seperti mereka, seperti Bapamu tahu yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi hendaklah kamu berdoa demikian, ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahanmu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu juga. Demikian kebenaran firman Tuhan ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.